dapat menahan para kadernya yang telah dilantik sebagai kepala daerah untuk ikut retret ke Magelang. Akhirnya, Megawati Soekarno Putri menyarankan agar mereka mengikuti retret gelombang kedua. Instruksi itu disampaikan oleh juru bicara PDIP Ahmad Basarah. Retret gelombang kedua memang diadakan untuk daerah yang melakukan pemungutan suara ulang buntut sengketa pilkada. Lalu, apa yang membuat Megawati memperbolehkan kader kepala daerahnya untuk kembali mengikuti retret pemerintahan Presiden Prabowo? Menghadirkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Ikuti diskusinya dalam editorial review. Selain itu, hari ini, Detik Sore secara khusus akan menghadirkan Menteri Koperasi Budi Ari. Hal ini terkait instruksi Presiden yang mendorong agar Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Danantara dalam melakukan sejumlah percepatan ekonomi. Bagaimana strategi Kementerian Koperasi Indonesia dalam menanggapi hal tersebut? Temui Budi Ari sore ini. Jelang senja nanti, Foxes akan bertandang ke Detik Sore. Grup musik ini memiliki musik yang menggabungkan berbagai genre dan membawa nuansa kecemasan generasi muda di dalamnya. Setelah merilis album pertamanya, Zero Hour, Foxes siap untuk memperkenalkan album keduanya tahun ini. Penasaran seperti apa nuansa album kedua dari Foxes? Ikuti obrolannya hanya di Sunset Talk sore nanti. Simak ulasan mendalam berita-berita hangat di Tikom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Halo. Tanganku tuh kepanjangan ya. Kalau mau gini tuh kena ke Eiza. Takut ke... Enggak. Oh, masih kurang luas studio ini. Oke. Selamat sore Detikers semuanya. Hai, menyapa kamu Detikers dari dua host Rasa Strawberry. Iya, hari ini kita pakai pink. Ichigo. Is it pink? Is it considered Kayaknya- as a pink? Kayaknya tuh I don't think so. muted pink. Lo pink, gua Iya. enggak kayaknya. Ini pink tapi di mute. Jadi getar doang. Iya. Atau enggak pink dulu sempet ada istilahnya tuh bukan salmon pink, bukan faded pink, tapi Drake pink. Gara-gara Drake pink. Drake punya album Oh yang iya. warnanya pink, tapi kayak Tahu. some kind of different kind of pink, Pink, tapi iya. jadinya Drake pink. Jadinya Gara-gara Drake iconic pink. pinknya dia gitu. Oh jadi udah ada jenis pink baru nih, Drake pink. Bukan Blackpink ya, Drake pink. Drake pink. Nah dulu ya, albumnya kayaknya agak lumayan lama sih, mungkin sebelum pandemi kali ya. Yang ini kan, yang ini. Iya. Ini. Penasaran ya kita ngeliatin yang mana Detikers. Tunggu ya. Rahasia. Albumnya itu adalah yang Makanya beliau tuh sempat pakai jersey Juventus yang third jersey yang warna pink gitu. Mungkin karena Hotline related. Bling. Oh itu masuknya Hotline Bling satu-satunya. Iya kan? Salah satunya. Pinknya. You used to call me on my cell phone. Tetet. Na you need my love. Tell me on my cell phone. Hotline Bling. Jelek. Hotline Blingnya doang. Nggak. Jadi ini sebenarnya ternyata sorry kita luruskan ya. Ternyata bukan album, tapi adalah bonus track of the album. Nah, tapi Oh dia, iya, Hotline Bling itu. Iya, jadi Hotline Bling-nya itu adalah bonus track dari albumnya lainnya. Dari albumnya Drake yang mana ya? Pokoknya Which album? Views tahun 2016. Album Views Gitu. dan Hotline Bling ini di sana jadi bonus track. Jadi bonus track, tapi dia Ah. punya kayak cover untuk kalau di playlistnya lah, atau cover si singlenya gitu, rapping. Tim Drake apa tim Kendrick? Aduh. Well, I'm not really into R&B, but Frank Ocean atau Tyler the Creator? Tyler the Creator. Mari kita benturkan dunia ini jadi perang dunia ketiga ya. Iya. Tapi jadi kita Nicki Minaj atau Cardi B? Cardi B tuh lebih apa ya, lebih chill.
But Nicki Minaj tuh terlalu there won't be Cardi B without Nicki Minaj. Nicki Minaj, gitu. iya. Senior hormat. Gerak. Banyak lagi. Nanti ya kita bikin quick Ice question. Spice katanya. Indomie rebus apa goreng? Kesebut tuh brandnya. Enggak, kayaknya tuh dari pilihan-pilihan itu tuh emang jurang aja gitu. Nggak bisa milih Emang salah sengaja bikin pertikaian. satu. Ya sih, nggak bisa dibikin kayak yang dua-duanya mudah atau satu berat sebelah gitu ya. Bener. Jadi harus equally mantap. Nah, bubur diaduk apa bubur dipisah? Dipisah. Gak ada bubur Diaduk dipisah. apa biasa. Bubur diaduk apa bubur rakit sendiri? Emangnya Gundam. Emangnya PC. Gua diaduk oke, nggak diaduk juga oke. I don't trust Tapi people kayaknya lebih- yang lebih- ngaduk Lebih banyak bubur. diaduk gua. Enggak. Karena kadang itu tuh tergantung mood. Kalau lo lagi pengen yang rasanya nano-nano ya diaduk. Tapi kalau pengen yang makannya dengan demure, mindful and apa satu lagi? Cute sih. Cutesy. Nah itu nggak usah diaduk. Enggak Tetap bisa. enak rasanya. No, why do you? No. Gua enggak bisa nih nih bubur gak diaduk itu adalah bentuk syukur sama Tuhan. Kita bisa merasakan berbagai nih makanan itu yang bikin enak tuh ada beberapa elemen. Tekstur, rasa, Ah, suhu, Mhm. ya kan? Nah, bubur tuh punya semuanya. Ada tekstur yang berbeda, bubur dan kacang misalnya, bubur dan kerupuk. Ada perbedaan suhu, buburnya anget, abis gitu misalnya ayam suwirnya dingin. Jadi lo tuh merasakan berbagai sensasi di mulut lo. Gitu. Nah, ketika lo aduk, Ya soto kan apa, aja. apa bedanya diaduk di dalam mulut sama diaduk di dalam mangkok? It is different. Diaduk juga. Kerupuknya diaduk juga. Iya. Jadi dia jadi kayak capek. Apa? Iya kuyup. Iya. Ih. Memang aku aneh. Udah Impress. ya aneh tuh gak apa-apa kok. Tapi sebenarnya fakta lainnya lagi adalah gue tuh gak makan bubur. Oh iya. Kenapa? Gak suka karena I used to hate bubur tapi karena semenjak jujur baru di Jakarta gue suka bubur karena nemu bubur yang nggak kayak orang sakit gitu loh buburnya. yang Kalau pakai kuning bukan? Kayak bumbu minyak kuning tuh apa? iya Ya, itu kaldu kuning termasuk. itu ya, oke lah. Kalau yang di luar dari Jakarta tuh kan seringnya buburnya ya bubur putih aja beneran kayak orang sakit gitu kayak bubur di rumah sakit. Iya. Sementara di sini tuh kayak wow nyami sekali. Oh, gua mau bubur pinggir jalan, bubur rumah sakit, sampai bubur Nggak kuangtung. Mau. Not my favorite, bukan gak suka. Gua makan. Apa? Bubur Manado juga enak. Bubur Manado oke. I used to had bubur Gue Manado. tuh bukan gak as suka, kayak not my favorite aja. Gue gak nyari bubur. Tapi kalau misalnya satu grup nih makan bubur semua, gue ikut. Ya udah makan gitu. Oh anaknya emang FOMO aja ya. Iya. Terpaksa ya. Terus ada bubur asin. Bubur manis apa? Bubur lemu. sumsum. Bubur sumsum ya. Nyebutnya ada yang bubur lemu, bubur sumsum. Kenapa sih kita mau bridging kemana sih ini bicara ngomong bubur? Jujur gue bingung banget bridging ke berita ojol mau demo hari ini tuh gimana ya dari bubur? Menurut aku untuk rekan-rekan. Iya, tapi kayak kalau sarapan bubur makan siangnya jam berapa? Jam 2. Kenyang ya emang? Bubur apa Kenyang. nasi uduk? Tim Kenyang. bubur apa nasi uduk? Nasi uduk lah. Gue gak bisa sarapan asin. Banyak ya TNC. Big me banget gue lihat-lihat. Gini guys, karena gue tuh gak dibiasain makan berat pagi-pagi. Because my mom tuh Nah. kerja. Nih, Jadi inilah gua hasilnya. Ini hasilnya. Inilah hasilnya. Ribet. Hasilnya ada travel size guys. Oh iya, stunting. Tapi ya Nah. bener juga ya, jadi bingung Nah nih. kan, gak benar kalau bubur tuh banyak banget dimakan sama para ojol karena Mie ayam karena juga. gampang ditemukan di pinggir jalan kan. Betul. Dan ojol-ojol ini juga kan pada di pinggir jalan juga mereka ngetemnya anyway. Betul. Nah, siapa tahu penjualan bubur jadinya berkurang nih hari ini atau justru bertambah karena hari ini para driver bubur ojol.
para driver Para driver ojol. ini turun ke jalanan ya untuk menyuarakan tuntutannya ya gitu. Jadi tapi demonya Iya kan betul. ini tadi pagi Tadi ya. sudah ya. Ternyata benar di ternyata. patung kuda mereka udah pada berkumpul. Oh ini ya serah terima ya kayak udah selesai yang kemarin teman-teman mahasiswa. Oh, gantian. Gantian gitu. Ini kayaknya hotspot. karena memang mau dekat ke Ramadan juga anyway kan. Dan salah satu tuntutan dari para ojol kemarin adalah soal THR. Jadi barangkali salah satu tuntutannya juga soal itu. Iya. Nih ya, jadi sebetulnya juga ada 3 tuntutan yang dibawa sama rekan-rekan driver ojol ya. Dan aksinya tuh dikasih judul Aksi Ojol 272. Wow. Angkanya dari mana ini Nat? Ntar kita cari tahu ya. 27 kan, 27 Februari. Oh 27 Iya. 27 Kalau Februari. 212 bukan Panji. Wiro Sableng Wiro dong. Sableng. Jadi ada 3 tuntutan utama Detikers. Pertama adalah pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi. Kedua, revisi potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi maksimal 10% saja. Dan 3, hapuskan skema-skema program promo yang merugikan pengemudi ojol seperti Aceng, slot, dan sejenisnya gitu. Nah Aceng itu adalah argo goceng. Kemudian Slot juga apa? slot tuh memangkas tarif yang diterima oleh para pengemudi gitu. Ya jadi 3 tuntutan itu yang dibawa sama teman-teman ojol juga yang hari ini disampaikan tadi ya di Patung Kuda juga. Dan masih kita tunggu juga kabarnya apakah sudah ada respons gitu ya. Dari ya otoritas yang nyambung. Iya otoritas yang terkait Otoritas ya. yang terkait. Iya. Maksud gue Bener. terkait kok jadi nyambung. Ini pasti karena nggak makan bubur nih pagi-pagi. Itu kan karbo. Iya dari ojol kita ke Danantara yang belakangan ini banyak sekali desas-desus, spekulasi segala macam soal orang-orang yang dipilih untuk mengurus kepengurusan Danantara ini. Nah, ini kan salah satunya juga ada nama Tony Blair juga di Dewan Pengawas. Nah, ini ada alasan yang sudah dikemukakan oleh Pak Erick Thohir justru yang menyampaikan alasan ini, yaitu sebagai salah satu Dewan Pengawas juga. Nah, dan antara saat ini ingin ada exposure katanya dari dunia internasional yang sangat kuat. Sosok macam Tony Blair dan juga Ray Dalio dapat menjadi sorotan global untuk Danantara. Katanya itu alasannya 2 nama ini ada di Danantara. Makanya mereka diajak ikut gabung. Kenapa ini jadi pertanyaan buat netizen juga? Karena nama Tony Blair sendiri, salah satu yang mengisi Dewan Pengawas ini, juga sempat tersandung kasus 1MDB gitu. Yang juga menjadi kasus fraud di dalam SWF-nya Malaysia. Yang dikonsider sebagai salah satu korupsi dana sovereign wealth fund terbesar di dunia. Jadi kayak lah, orang ini red flag kenapa malah dibawa ke dalamnya. Nah tapi ini alasannya, selain itu juga ada nama investor kawakan Ray Dalio juga yang dikabarkan katanya masuk Danantara. Tapi ini nanti akan selengkapnya diumumkan oleh CEO dari Danantara sendiri, yaitu Pak Rosan Roslani. Buat Detikers yang mungkin belum tahu atau awam soal Ray Dalio ini adalah pendiri perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia, yaitu Bridgewater Associates. Sosoknya sempat dijadikan anutan oleh Opung Luhut Binsar Panjaitan ketika masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Gitu. Jadi kita nantikan. Kayaknya masih akan ada nama-nama yang datang ya, karena memang betul. kemarin pas ngobrol sama Prof. Renald Kasali juga bahwa harusnya nama-nama yang mengisi orang-orang di Danantara ini instead of 2 mantan presiden kita, bukan mantan, 2 presiden kita sebelumnya. Satu ex-presiden ya, alumni. Enggak, katanya nggak ada mantan presiden. Oh, tapi ada adalah presiden ke-7 dan presiden ke-6. Ya, okay. Benar, yaitu Presiden Jokowi dan juga Presiden SBY. Justru harus diisi sama orang-orang yang memang berkompeten di dalam pengelolaan investasi, yaitu CEO terkemuka harusnya. Harusnya kata Prof. Renata lagi nih kemarin, yang selengkapnya bisa disaksikan di podcast Tulak Miskin yang akan naik besok pagi. Itu harusnya presiden-presiden ngurusnya ya
tingkat global gitu ya, kayak urusan perdamaian, sosial, kebudayaan gitu-gitu. Jadi ya ini juga jadi apa ya, kekhawatiran atau diskusi dari teman-teman netizen semua juga soal nama-nama ini. Tapi sepertinya akan lebih banyak lagi nanti nama-nama yang akan diumumkan langsung oleh teman-teman di Danantara. Ada nama yang diusulkan atau mungkin menjadi ideation juga dari Prof Renal nggak kemarin? Kayaknya mungkin orang ini yang sosok yang paling tepat untuk ya menjabat sebagai bagian ini di Danantara, karena memang kita juga membutuhkan ada Sosok kayak integritas. gini gitu-gitu ya. Sebut nama sih enggak, tapi beliau menyebutkan sosoknya itu harus seperti apa kualifikasinya gitu. Itu salah satunya harusnya adalah top CEO dunia yang gabung ke situ, bukan presiden gitu. Iya, yang memang sudah ada kiprahnya secara praktikal lah ya gitu. Cuma nggak boleh juga orang yang lurus-lurus banget kata Prof Renald katanya. Oh, maksudnya lurus-lurus banget tuh gimana? Artinya bukan berarti orang yang masuk ke dalamnya ini harus yang yang juga punya rekam jejak yang kurang baik gitu. Enggak kayak gitu. Lebih ke mungkin nggak sepenuhnya idealis kali ya maksud dari Prof Renald gitu. Tapi kalau mungkin maksudnya belum terbaca dengan baik, dengerin aja besok podcast Sobat Miskin. Itu dia ya, ini akan membahas mengenai pandangan seorang tidak hanya ahli dalam bisnis aja tapi juga dalam politik juga ya, memberikan pandangannya mengenai peluncuran dan siapa-siapa saja yang mengisi di Danantara gitu ya. Yes. Menarik walaupun sebetulnya juga aku jadinya cukup tidak sabar juga, selain nama-nama mana saja yang nanti akan dijadikan garda terdepan juga untuk Danantara, kapan nih akan dilaksanakannya gitu, atau mungkin hari-hari pertamanya praktiknya investasinya seperti apa gitu ya, apa proyek pertamanya yang akan direalisasikan. Betul. Ya benar, itu akan jadi sesuatu yang monumental lah ya. Atau investasi mungkin Danantara. Danantara's first client, bukan klien ya, atau mungkin yang didatangkan investor oleh Danantara. Bisa juga. Ya. Jadi kita menantikan aja dulu begitu ya. Pokoknya kita sebetulnya memberikan energi yang positif ya. Kita harapkan juga ini bisa bekerja dengan semaksimal mungkin, menumbuhkan juga ekonomi negara kita juga, walaupun kita tetap kritis mah boleh. Gitu. Bener, tapi kalau dananya Danantara diambil buat pemungutan suara ulang nggak bisa ya Detikers. Karena dananya cuma buat investasi. Betul. Karena ada nih kebutuhan dana untuk anggaran pemungutan suara ulang di 24 pilkada yang kemarin kita juga sudah sempat obrolkan di editorial review. Jadi kebutuhan anggarannya dibilang sama KPU itu 486 miliar rupiah alias nyaris setengah triliun. Banyak ya. Walaupun sebetulnya juga sempat dibahas bahwa yang namanya pemungutan suara ulang itu bukan pertama kalinya terjadi gitu, dan ini tahun ini karena pertama kalinya juga kita melaksanakan pilkada serentak, bisa dianggap kalau pemungutan suara ulangnya terlihat banyak gitu, karena memang juga seluruh Indonesia anyway gitu. Tapi angka 486,3 miliar tentunya juga bukan angka yang sedikit, ya kan? Absolutely. Dan obviously. akhirnya juga pasti menimbulkan pertanyaan dari masyarakat juga. Loh, kan kita sekarang udah tutup buku selesai pilkada. Berarti kita butuh dana lagi. Nah, uangnya dari mana nih? Bener. Gitu ya. Kan kayak sayang banget kan. It should have been done gitu. Terus kita keluarin lagi dengan jumlah yang sebesar ini 486 miliar. Iya. Bayangkan 486 miliar udah bisa beli berapa banyak butir telur untuk makan bergizi gratis. Sampai bisul kan makannya. Iya kan? Kita harus karena kan banyak telur ya biasanya, atau sayur bisa juga. Karena kita kebayangnya angka sebesar itu jadinya makanan, dibandingkan kayak kebayang gak sih 486 miliar kalau jadi jalan tol sepanjang apa, kan gak kebayang. Gak kebayang. Tapi kalau jadi telur kurang juga duitnya anyway 486 miliar. Tapi kalau jadi telur banyak gitu ya. Jadi sebetulnya juga Detikers, kenapa sebetulnya pilkada ulang ini
terjadi gitu ya. Di antaranya adalah ada beberapa calon kepala daerah yang didiskualifikasi gitu ya. Karena ini beberapa contohnya ya, ada yang menyembunyikan statusnya sebagai mantan terpidana. Kemudian juga ada yang didiskualifikasi karena ternyata belum selesai menjalani masa percobaan selama 1 tahun, jadi statusnya masih terpidana. Ada juga yang ijazahnya ternyata palsu, bahkan ijazahnya tuh ijazah paket C. Ya, kemudian juga ada yang ya palsu atau tidak dapat dipastikan keasliannya. Pada berani ya? Apa tuh? Pada berani. Ijazah palsu. Malu enggak, dong sama Ayu Ting Ting. alamat palsu doang, iya. Tapi pada berani, maksud gue dengan status mereka seperti itu, kemudian mereka berani untuk mendaftarkan, kemudian lolos, kemudian baru didiskualifikasi gitu. Betul. Sepertinya memang ada beberapa kasus yang bisa diantisipasi gitu. Jadi mungkin ada baiknya juga ya menjadi evaluasi juga biar memang dicek lagi satu-satu tuh Bener, ijazahnya. Pertanyaan gue adalah, ini kan ada nih panitia yang menyeleksi, yang mengawasi. Betul. Nah, ketika itu bisa sampai lolos, berarti ada apa? Dan kemudian akhirnya itu baru bisa diketahui ketika sudah selesai. Berarti yang sebelumnya sempat sampai lolos, lah kenapa bisa sampai lolos gitu? Kemudian juga yang kasusnya adalah didiskualifikasi karena ternyata statusnya masih terpidana atau belum selesai masa tahanannya juga. Kok bisa? Kita aja mau jadi anggota Paskibra harus SKCK. Nah, Ini mau jadi kepala daerah. bener, Padahal masa? kita ngebarin benderanya cuma sehari. Ya maksudnya Silakan dijawab sendiri ya KPU, Bawaslu dan teman-teman dari atau kita mau daftar apa deh? Daftar apa yang butuh SKCK? daftar PNS. Iya betul, daftar jadi anggota ini Daftar. Mahitala aja harus pakai SKCK padahal cuma mau naik gunung. Iya, daftar jadi member fansnya JKT48 aja pakai SKCK. Emang iya, emang iya. Emang iya. Iya, soalnya kan takut nanti ada penyusup di dalam. Iya. Walaupun saya rasa tidak perlu ya, kan juga pasti ada security juga yang menjaga. Tapi perlu iPhone 16 pasti buat orang-orang yang mencintai gadget. Seru nih diajar terus bridgingnya. Bagus. Biar gak putus ya. Jembatannya ya. Oke. Buat pecinta smartphone yang suka gonta-ganti bukan cuma karena FOMO belaka, tapi memang genuinely memang interesting gitu untuk mencobai berbagai macam gadget baru, gawai baru setiap tahunnya. Nah ini yang katanya selama ini nggak bisa dijual karena belum memenuhi syarat. Kabarnya akan segera resmi dijual di Indonesia. Yes. iPhone 16. Nah, there you go. Ya. Angka studio kita ya. 16. Ketahuan deh. Tapi ya ini harus disambut baik. Part yang harus disambut baiknya adalah adanya atau tercapainya kesepakatan antara Kemenperin dengan Apple mengenai TKDN juga dan juga pelunasan investasi. Walaupun sudah terlunasi kah? Investasinya sepertinya masih belum. Soal investasi sudah. Oke. Yang kemarin udah akhirnya Ya, dibayarin itu. Iya. Nah, kalau untuk syarat TKDN lainnya kita nggak tahu, tapi katanya sih sudah boleh nih ya, sudah boleh kayaknya diperjualbelikan di abis Indonesia ini, ya. abis musyawarah karena bertemu nih mufakat. Bisa. Ya kan, yang jelas sudah tercapai kesepakatan lah antara Kemenperin dan juga Apple yang akhirnya iPhone 16 dan produk Apple lainnya sudah boleh diperjualbelikan di Indonesia secara resmi ya. Jadi ini yang sudah punya duluan, nah itu THR-mu sini kayaknya pas banget ya, bertepatan waktunya tuh diperbolehkan. emang THR. strategi marketing. Iya. Steve Jobs pasti bangga. Kuburannya bergoyang. Wah, jadi sebetulnya juga ya Apple dikabarkan sudah melunasi hutangnya yang sebesar 163,6 miliar atau sekitar 10 juta US dollars gitu ya. Tapi sebagai konsekuensi dari utang investasi itu jadinya ada beberapa sanksi dan harus menambah investasinya dengan membuka pabrik AirTag di Batam senilai 150 juta US dollar atau sekitar 2,45 triliun. Oh. Seru deh kalau
misalnya Kita datang ke Batam. enggak apa tuh namanya pabrik AirTag di Batam. Kenapa seru? Jadi harusnya kita bisa dapat akses lebih mudah ke AirTag. Kita pasangin aja orang-orang yang nggak boleh kabur dari Indonesia pakai AirTag. Pakai RT. Ya mudah-mudahan Gitu. semuanya pada bijaksana ya menggunakan uangnya masing-masing ketika THR nanti. Either mau dibelikan gadget, apapun itu mereknya. Yang penting semuanya bijak menggunakan uangnya. Karena ini udah disclaimer dari awal tahun kita bilang bahwa this year is not gonna be easy. Iya betul. Jadi dipastikan dulu Detikers ya kalau misalnya mau update gadget baru, dipastikan budgetnya ada. Benar, pacar Bukan baru juga. gadgetnya ada, tapi budgetnya yang harus Budgetnya ada duluan juga. ya. Yang mau juga punya pacar baru, pastikan budgetnya ada. Kenapa harus pacar baru budgetnya ada? Kalau pacar lama kan udah tahu. Diupdate terus ya Kak per 3 atau 4 tahun. Biar under dealnya prima terus. Atau apa tuh biar selalu update. Iya, udah biasa gitu maksudnya, nggak ada perlu pendekatan baru. Ya. Baiklah, kalau begitu Detikers kita akan beralih dulu ke kondisi lalu lintas sore hari Let's ini. go. Yang juga sudah siap nih untuk dilaporkan langsung oleh Bribtu Eklesia. Selamat sore. Nice. Halo, selamat sore Edo dan Eza. Aku tahu ini mah jalananku tiap hari. Nah, Gatot Subroto. betul. Bribtu Eklesia sebelum melanjutkan laporannya, gimana dong cerita hari ini? Apa yang menyenangkan dari hari Kamisnya Bribtu Eklesia? Ada yang menarik nggak? Belum ada yang menonjol sih sampai dengan saat ini. Wow. Baiklah. Belum ada ya, tapi semua tetap disyukuri ya Bribtu Eklesia ya. Betul. Baiklah kalau begitu Betul sekali. silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Detikers bahwa situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, dan memasuki jam pulang perkantoran tampak terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai ruas jalan. Dan untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah Pancoran ataupun Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun Semanggi pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga kondusif lancar. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan untuk tol dalam kota Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dan di arah sebaliknya juga tampak kondusif lancar pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan juga pemirsa, tidak lupa kami informasikan bahwa di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur basis sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga tidak lupa kami informasikan bahwa di kawasan ini merupakan kawasan yang ada sistem ganjil genap. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku demi kelancaran dan juga ketertiban arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Pancoran di jalur arteri juga tampak kondusif lancar pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk terus meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara, dan juga tidak lupa untuk menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eza. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia. Aku akan menebak. Sepertinya Bribtu Eklesia akan ketendean ya besok. Besok. Iya nggak? Nanti dilihat ya. Oh, baiklah kalau begitu sepertinya kita akan berjumpa bertatap muka ya. Insya Allah.
Insya Allah. Terima kasih. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat bertugas Iya kan kembali. kabarnya besok hari libur nasional buat teman-teman NTMC. Ya kan maksudnya besok masih akan ada laporan lainnya juga gitu maksudnya. Guys, Ya. kita langsung nggak break? Boleh. Langsung apa break? Oke. Ya udah, oke kalau gitu. Kita akan langsung saja. Rappel Entertainment bukan ya? Bukan dong. Romi Rapel? Bukan. Yang benar adalah Rapel Adi Prayitno, bukan dong ya. Kita akan ngobrol bareng sama Mas Adi Prayitno, kembali hadir di Detik Sore hari ini untuk ngobrolin soal politik lah. Apalagi kita akan ngobrol soal siasat Ibu Megawati. Betul. Selaku Ketua Umum PDIP yang katanya ini ada sentimen tendensi menarik ulur kadernya. Soal retret yang berlangsung di Magelang sampai yang saat ini. saat ini masih berlangsung juga ya. Jadi kita akan langsung saja menyapa Mas Adi Pray yang juga sudah terhubung bersama dengan kita. Sore Mas Adi. Halo, selamat sore. Sore Mas, bagus Mas Adi. banget perpustakaannya. Iya, Mas Adi tuh selalu Oh enggak, biar kelihatan baca buku aja, padahal bukunya baca ini. Padahal bukunya yang ngebaca Mas Adi ya. Waduh. Soalnya Mas Adi tuh selalu dari lokasi yang berbeda-beda gitu. Iya bener, backgroundnya ada aja ya kejutannya. Iya. Kemarin pakai jaket oranye, sekarang dari perpustakaan. Betul, ya. Mas Adi ini mirip-mirip sama Bu Mega, ada aja gebrakannya Aduh, tuh. pakai topi, Sekarang pakai topi juga. Terus dilawan lagi tuh New York, ini LA. Oh iya bener, sama-sama ini ya dua kota besar. But anyway Mas Adi, kita kan mau ngomongin soal ini nih sikap politiknya Bu Mega yang kemarin tuh sempat melarang atau mengimbau kadernya untuk ikut retret gitu ya. Dan instruksi ini sepertinya menjadi sikap yang lebih clear gitu dari Bu Mega, atau Mas Adi melihatnya beda lagi Mas Adi? Ya tentu itu dianggap sebagai sebuah sikap yang reaksioner setelah Hasto itu ditahan oleh KPK. Karena kalau mau jujur sebenarnya boykot retret, di mana kepala daerah dari PDIP, gubernur, bupati, dan wali kota itu kan diharamkan untuk ikut retret kan di Magelang beberapa hari. Itu kan tentu tidak bisa dilepaskan dalam konteks bagaimana Hasto itu ditahan oleh KPK. Tapi kan 3 hari setelah itu kan ada pernyataan dari kawan-kawan PDIP bahwa sebenarnya tidak ada instruksi apapun dari ketua umum mereka, dari Bu Megawati Soekarno Putri untuk tidak ikut retret. Ini kan publik seakan-akan bingung bagaimana cara melihat sikap politik dari PDIP itu ya. Itu artinya apa? Kalau mau jujur sebenarnya ketika ada revisi bahwa tidak ada instruksi untuk memboikot retret yang ada di kepala daerah, itu tentu sebagai salah satu bentuk bagaimana PDIP itu sedang meralat sikap politiknya sendiri. Awalnya yang kemudian sangat konfrontatif, meminta untuk menunda kepala daerahnya untuk ikut retret, tapi pada saat yang bersamaan kemudian berubah secara total. Tapi di luar itu sebenarnya kalau mau jujur, saya sebenarnya termasuk yang agak sedikit mengkritik dari manuver politik kawan-kawan PDIP itu. Apapun bahwa persoalan Hasto itu bagi kita adalah sudah menjadi fakta hukum di mana Hasto itu tersangka dan kemudian saat ini ditahan. Jadi jalur-jalur perlawanannya tentu harus menggunakan jalur-jalur hukum yang saya kira di depan mata sangat kelihatan, misalnya menggunakan cara peradilan jilid kedua. Karena kan peradilan pertama kan sudah ditolak. Sementara untuk urusan retret tentu adalah urusan-urusan lain. Karena kalau mau jujur sebenarnya ketika ada instruksi untuk memboikot dari retret itu kan secara tidak langsung mempermalukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Karena acara retret itu kan adalah acara pemerintah dan itu didesain dengan cukup sistematis dan menggunakan APBN mencapai 13 miliar. Maka tidak mengherankan sebenarnya setelah ada boikot itu banyak sekali pihak-pihak yang kemudian berspekulasi bagaimana nasib hubungan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, Megawati ke depan bagaimana proyeksinya untuk bisa bersilaturahmi dan bertemu dengan Prabowo. Itulah yang kemudian sampai hari ini terus dipergunjingkan, Eza dan Indo. Iya,
kita juga sempat dengarkan Pak, Mas, bahwa sebetulnya juga udah disampaikan sama jubir PDIP sendiri juga bahwa sebetulnya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega tuh baik-baik saja kok gitu ya. Jadi instruksi pertama soal penarikan kepala daerah di retret itu apa trigger utamanya atau apa sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan sesuatu kah atau mungkin sebuah ya perintah dari Bu Mega aja yang memang nggak boleh Laksanakan. iya gitu, yang nggak boleh tidak di say no gitu sama para kadernya. Ya kalau mau jujur sebenarnya soal imbauan menunda ikut retret itu kan dinilai sebagai bentuk protes dan kekecewaan setelah Hasto ditahan oleh KPK. Karena kalau mau jujur tidak ada angin, tidak ada hujan, PDIP itu kan tidak pernah menyatakan hubungan yang sifatnya konfrontatif, tidak pernah menyatakan bermusuhan dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Itu kan yang saya sebutkan ketika ada penundaan semacam boikot politik. Itu kan publik juga kaget bagaimana ceritanya PDIP yang mengaku punya hubungan baik dengan Prabowo tapi pada saat yang bersamaan memboikot acaranya Prabowo. Itu yang kemudian membuat beberapa hari elit-elit PDIP kan hilir mudik datang ke Teguh Umar, ke kediamannya Bu Megawati Soekarno Putri, sepertinya sedang membicarakan bagaimana exit strategi setelah keputusan politik mereka untuk memboikot retret itu dinilai blunder dan mendapatkan bulian dari banyak orang. Jadi hampir tidak ada yang bisa membela soal boikot retret itu yang dilakukan oleh PDIP, kecuali ya retretnya itu dilakukan sebagai bentuk protes terkait dengan efisiensi. PDIP itu memerintahkan kepala daerahnya untuk tidak ikut retret karena negara kita sedang tidak baik-baik saja soal kondisi ekonominya. Itu terbukti dengan adanya efisiensi, itu terbukti dengan adanya pemangkasan anggaran di semua kementerian dan lembaga. Kalau itu yang terjadi, saya kira publik akan support. Tapi kalau argumennya adalah sebagai bentuk kekecewaan, bentuk kemarahan karena Hasto itu ditahan oleh KPK, tentu itu mendapatkan sesuatu yang negatif kan. Inilah yang kemudian menurut saya boikot terhadap retret itu hanya berlaku 3 hari. Karena praktis setelah 3 hari itu kan semua kepala-kepala daerah PDIP itu kan datang ke Magelang dan juga ikut retret. Di situ ada siapa namanya Pramono Anung, dan ada Masinton Pasaribu. Saya membayangkan Masinton itu ketemu dengan Gibran loh. Karena Masinton ini yang kemudian mencetuskan nama Samsul kan untuk sebutan Wapres saat itu. Jadi itu yang menurut saya menjadi ramai diperbincangkan. Per hari ini kalau mau kita baca secara umum, sikap dari Gerindra itu tidak ada yang officially bisa dipegang sebagai bentuk bagaimana merespon sikap dari PDIP. Yang merespon itu murni hanya sebatas kementerian. Pak Tito, kemudian Bima Arya, yang hanya bicara tentang secara normatif bagaimana itu retreat mesti diikuti oleh semua kepala daerah, bangun chemistry, bangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi secara politik, elit-elit Gerindra di lingkaran istana itu tak satu pun ada yang menanggapi bagaimana sikap boikot yang dilakukan oleh PDIP. Sepertinya pihak pemerintah, Gerindra sekalipun itu hati-hati dalam menyikapi PDIP karena ada kecenderungan bahwa pemerintahan hari ini itu kan tidak ada ataupun tidak ingin ada pihak-pihak yang kemudian berada di luar kekuasaan dan itu kemudian resisten dan selalu memberikan perlawanan-perlawanan dari luar. Makanya tidak mengherankan kalau tidak salah satu elit Gerindra mengatakan ketika ada boikot terkait dengan retret itu mengatakan itu urusan Kemendagri katanya. Padahal kalau mau jujur ini secara politik sikap resmi dari PDIP meminta kepala daerahnya menunda ikut retret secara tidak langsung. Ini pesan politik pada kekuasaan, pesan politik kepada pemerintah. Tapi demi kehati-hatian untuk menghindari gejolak, untuk menghindari huru-hara. Sepertinya di lingkaran istana, di lingkaran 08, tak satu pun ada yang berkomentar terkait dengan sikap PDIP itu. Mungkin respons dari Gerindranya belum ada sampai saat ini Mas Adi, tapi teman dari Gerindranya sepertinya menyampaikan respons secara tidak langsung gitu ya. Karena ada yang lucu sempat waktu retret ketika Mas Gibran ngasih pantun gitu. Anak merajuk, matanya merah, bertemu Pak Raden, diberi kedondong. Cakep. Kalau udah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Nah, ini terjemahannya apa nih Mas Adi, pantun dari Mas Gibran? Ya memang di sekitar pemerintah ya satu persatu memberikan statement terkait dengan sikap PDIP. Tapi tidak ada yang secara konfrontatif mengkritik itu sebagai sebuah sikap pembangkangan. Rata-rata secara umum selalu mengatakan bahwa
harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kepala-kepala daerah terlepas dari apapun partainya, ketika ada rapat koordinasi, membangun chemistry, itu tidak boleh dibantah, itu tidak boleh dibangkang. Kan itu pernyataan-pernyataan normatif yang sebenarnya itu semua telunjuk diarahkan ke PDIP. Maksud saya adalah, kok tidak ada ya yang berani memprotes secara terbuka bahwa sikap PDIP itu adalah sebagai salah satu pembentuk pembangkangan terhadap perintah presiden. Kenapa Mas? Ya saya menduga karena memang untuk menghindari huru hara dan kegaduhan. Karena semakin diserang secara agresif, karena semakin diserang secara membabi buta, justru akan menimbulkan kegaduhan, Mas. Makanya hal-hal, kalau kita tidak salah ya melihat misalnya seperti Ketua Umum PAN itu kan bicaranya normatif. Ya daerah harus bersinergi dong dengan pusat, termasuk pantun-pantun tadi itu. Itu kan sebenarnya untuk menegaskan bahwa siapapun kepala daerahnya, terlepas partainya itu kalah dan menang, ketika ada retret di Magelang, upaya untuk membangun komunikasi politik pemerintah dan daerah, menyamakan kepentingan pusat dan daerah, itu mesti dipatuhi. Kan di situ Mas keramaian-keramaiannya. Per hari ini ketika seluruh kepala daerah PDIP itu get retret, maka kegaduhan dan ketegangan-ketegangan itu sirna sesirna-sirnanya. Itu kan mengindikasikan bahwa sebenarnya hubungan politik Gerindra dan PDIP, Megawati dengan Prabowo ya tidak ada yang bisa diseriusi ataupun tidak ada yang bisa dirisaukan karena sepertinya baik-baik saja. Hari ini PDIP selalu mengatakan tegak lurus akan mendukung semua hal yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Nah, di luar itu Mas Izai, satu hal yang ingin saya katakan. Yang menjadi perdebatan secara substantif itu adalah satu ya, kepala daerah itu bukan menteri loh. Apa yang saya maksudkan kepala daerah itu bukan menteri? Ya tentu kalau ada retret kepada menteri, wakil menteri dan kepala badan, maka wajib hukumnya para pembantu presiden untuk ikut karena mereka itu diangkat sebagai pejabat publik atas petunjuk, atas perintah dari presiden. Kan di situ konteksnya. Tapi kalau kepala daerah kita tahu mereka itu dipilih rakyat, dipilih oleh masyarakat setempat dan itu artinya mereka tidak pernah diangkat, tidak pernah dipilih, dan tidak pernah ditunjuk oleh presiden. Jadi apa yang kemudian membuat kepala-kepala daerah ini harus tegak lurus ataupun misalnya tunduk kepada presiden? Kan itu perdebatan-perdebatan yang per hari secara substantif, secara politik itu belum selesai. Artinya apa? Kalau hanya ingin membangun sinergitas, ingin membangun chemistry, menyatukan antara kepentingan pusat dan daerah, kan tidak harus retret. Kan selama ini tidak ada retret, pusat dan daerah akur kok. Selama ini tidak ada misalnya pelatihan akmil, pola akmil yang ada di Magelang. Kepala daerah tidak ada yang protes-protes dan melawan kekuasaan pusat, nggak ada cerita. Apalagi kalau cuma materi misalnya tentang efisiensi anggaran, materi terkait dengan astacita, materi misalnya hanya terkait dengan membangun sinergitas pusat dan daerah, itu kan bisa dilakukan dengan Zoom kok, dan itu jauh lebih hemat dan lebih mantap. Bisa dibayangkan 13 miliar itu kalau bikin sekolah, wah benar Mas. Untuk sekolah. beli telur buat makan bergizi gratis itu udah berapa banyak tuh bisa dapat. Itu bisa ratusan sekolah bisa terbantu dengan itu semua. Itulah yang sebenarnya ketika PDIP memboikot terkait dengan retret, banyak juga yang sebenarnya mensupport dalam konteks bukan sikapnya yang sebagai bentuk amarah karena Hasto ditahan KPK, tapi sebagai pesan bahwa sebenarnya retret itu nggak penting-penting amat. Retret itu adalah kebalikan dari efisiensi. Coba bisa kita bayangkan bagaimana di tengah efisiensi itu pemangkasan terjadi di mana-mana, menteri dan lembaga itu dipotong anggarannya, tapi kok ini justru mengeluarkan untuk sesuatu yang sifatnya menurut kita itu kan nggak terlampau substantif, karena tidak ada jaminan kok setelah retret itu kapasitas kepemimpinan kepala daerah itu akan semakin mantap semantap-mantapnya. Retret aja terus kita tiap tahun kalau kayak gitu ya Mas. Ya itu buktinya kemarin habis retret 2 minggu setelahnya ada menteri yang kemudian dicopot kok, diganti. Berarti retretnya ini nggak mantap. Begitupun dengan sejumlah blunder-blunder wamen, blunder-blunder utusan khusus yang kemudian dikawal kanan kiri nggak karu-karuan yang nggak ada orang di dalamnya, itu kan artinya apa? Terlampau menyederhanakan persoalan sebenarnya. Dengan retret itu seakan-akan semua persoalan selesai, kapasitas pemimpinan bertambah, persoalan-persoalan daerah itu kemudian akan tuntas. Terlampau sederhana. Begitupun sebaliknya, bahwa seakan-akan kalau tidak ikut retret itu adalah mereka yang tidak berpihak kepada rakyat. Bagi saya itu aneh.
Jadi ukuran retreat itu bukan soal ukuran berpihak kepada rakyat itu bukan soal dia ikut retreat ataupun tidak, tapi berpihak kepada rakyat itu sejauh mana dia turun ke bawah menyelesaikan persoalan kemiskinan, keterbelakangan, orang tidak sekolah jadi sekolah, orang yang stunting tidak stunting. Nah itu pro rakyat, bukan diukur dengan ikut retreat ataupun tidak ikut retreat, Mas. Oke. Ini melenceng sedikit nih, Mas. Mungkin kita tinggalkan dulu si retret ini dan karena memang juga ya sudah dikonfirmasi juga bahwa ini bukan satu bentuk Iya, ini sudah akhirnya bergabung juga lah gitu ya dari PDIP juga. Nah ini kita kemarin sempat melihat Pak Prabowo di sambutan Kongres Demokrat yang terang-terangan menyebutkan kalau di tahun keempat tidak perform gitu ya, nggak usah dipilih lagi. Tapi kemudian juga diberikan tanggapan atau bisa disebut roasting lah ya, kode bahwa gitu ya. Kode. AHY menyebutkan kalau sekarang misalnya sekarang sebelahan belum tentu nanti akan sebelahan lagi. Siapa tahu nanti akan berseberangan. Ya. Apakah ini ditangkap sebagai sinyal-sinyal tertentu, Mas Adi Pray? Ya jelas itu sebagai satu sinyal. Pertama harus kita akui Prabowo Subianto sebenarnya sedang membangun retorika populisme. Apa itu retorika populisme? Yaitu sebuah retorika di mana Prabowo itu selalu ingin menempatkan dirinya sebagai presiden yang berpihak kepada rakyat. Jadi kebijakan-kebijakan seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian bangun rumah 3 juta untuk rakyat, itu kan adalah satu positioning bagaimana sebenarnya semua energi, semua kemampuan Prabowo itu sebenarnya diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Secara politik Prabowo ingin pesan, kalau seluruh kehidupan Prabowo dan kemampuannya untuk bangsa dan negara kita itu sudah dihabiskan membangun Indonesia, masa iya sih untuk yang kedua kalinya nggak dipilih, kan kira-kira begitu Pak. Dan pada saat yang bersamaan itu kan sebenarnya sebagai sebuah bentuk ajakan, karena dalam penutupan Kongres Partai Demokrat itu kan dihadiri oleh semua ketua umum partai, Kim Plus dan Kim Plus Plus. Artinya apa? Success story, kesuksesan Prabowo, kemudian berpihak kepada rakyat itu tentu tidak terlepas bagaimana support system dan support politik yang dimiliki oleh partai-partai pendukungnya. Itu artinya apa? Kalau Prabowo dinilai gagal oleh orang, dinilai gagal oleh publik, bukan tidak mungkin itu juga adalah sebagai bentuk kegagalan dari pihak-pihak dari partai-partai koalisinya. Kan begitu jalan ceritanya. Artinya bagi saya itu adalah semacam retorika populisme yang sifatnya diplomatis. Itu bahasa orang Jawa sebenarnya untuk menunjukkan dirinya itu sudah berbuat yang banyak untuk bangsa dan negara, sudah berbuat untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Masa iya sih untuk yang kedua kalinya tidak didukung dan tidak disupport? Kan kira-kira begitu, Mas. Baik. Tapi kalau terkait dengan AHY dan Gibran, saya kira itu adalah satu statement yang sebenarnya sifatnya faktual. Karena selama ini memang banyak sekali orang yang kelihatan akur tapi tiba-tiba bermusuhan. Banyak sekali orang yang kemudian tiba-tiba bermusuhan, sebaliknya dalam praktiknya dia akur. Nah, apa yang diceritakan oleh Prabowo Subianto itu kan sebenarnya diulang. Prabowo selalu mengatakan Jokowi itu adalah orang yang 2 kali yang dilawan gitu ya, mengalahkan Prabowo. Tapi di 2024 Jokowi adalah menjadi sosok yang terdepan mendukung Prabowo jadi presiden. Orang juga tidak lupa bagaimana kebersamaan Jokowi 23 tahun dengan PDIP, tapi kemudian harus berakhir ambiar total. Artinya apa? Ketika Gibran duduk bersandingan dengan AHY kelihatan mesra, kelihatan hangat, kelihatan satu kubu. Ya sekarang. Tapi bukan tidak mungkin di 2029 itu keduanya bisa saling berhadap-hadapan satu sama yang lainnya. Tapi kan pesan Prabowo, siapapun yang menang nomor 1, yang kalah nomor 2, yang kalah nomor 3, itu harus dirangkul. Itulah ciri khas politik kita. Itu pesan politik aja. Baik. Jadi Pak Prabowo masih tetap pada sikap bahwa semuanya dirangkul ya. Betul. Tapi yang menarik sebenarnya adalah pembicaraan soal AHY dan Gibran ya. Tentu proyek publik melihat ini akan maju di 2029. Entah sebagai calon presiden, keduanya itu akan berhadapan dengan Prabowo Subianto, ataukah justru saling berebut untuk menjadi wakil Prabowo. Kayaknya yang kedua ya Mas ya. Nah, kecenderungannya di situ. Kalau berebut wakil Prabowo Subianto, di situ ada Gibran dan di situ sepertinya juga AHY. Nah, kompetisi yang dimaksud oleh Prabowo juga masuk di situ. Artinya
apa? Untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Di situ ada nama Gibran dan di situ ada nama AHY. Bicara tentang berebut calon wakil presiden, di situ ada persaingan-persaingan yang tidak bisa dihindarkan. Tapi ingat, sebelahnya AHY itu ada Puan Maharani. Tapi Another contender. Jangan juga PDIP punya intensi untuk menyandingkan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto. tapi sepertinya masih terlalu early ya Mas untuk berspekulasi karena siapa tahu nanti di detik-detik terakhir justru malah ada manuver-manuver politik yang kita tidak duga biasanya. Ya mungkin bagi kita yang bukan politisi, bagi kita yang bukan pengurus partai, Belanda masih jauh. Tapi bagi pengurus partai dan politisi, Belanda sudah dekat. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan hari ini sebagai bagian dari jalan panjang berliku dan mendaki untuk menuju 2029. Di momen yang bersamaan juga netizen yang nonton, masyarakat yang nonton juga kayak belum nyampe setahun gue kelar nyoblos nih udah pusing-pusing lagi mikirin Terus siapa kata yang the next. nanti pilkadanya diulang, lah kita aja pilkada baru masih mau nyoblos pilkada aja lagi. juga baru juga. Karena begini jalan ceritanya, orang-orang yang kita diskusikan, Gibran, AHY termasuk Puan, adalah mereka yang saat ini sebagai pejabat publik. Semua perbuatannya akan dinilai apakah layak dan pantas untuk maju di 2029. Nah disitulah kemudian beradu, bersolek bagaimana kelihatan berbuat untuk bangsa dan negara. Jadi saya selalu mengatakan yang bilang Belanda masih jauh, wah itu pasti bukan aktivis partai. Bukan orang dalam. Bukan orang dalam. Bagi orang dalam, itu hilal persaingan sudah kelihatan gitu loh. Dan bagi saya ketika Prabowo Subianto mengatakan AHY dan Gibran bukan tidak mungkin saling bersaing, itu tidak lahir dari ruang hampa. Sudah mulai muncul kasakrusuk kanan kiri soal siapa yang sedang menyusun batu bata kekuatan politik mereka untuk bertanding. Nah, saya menduga semua partai politik yang ada di Kim dan Kim Plus per hari ini ada kecenderungan sebatas berebut untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Ini baru 2 orang lah. Bukan tidak mungkin lah orang seperti Bahlil pengen juga dampingin Prabowo. Bukan tidak mungkin juga orang seperti Pak Zulkifli Hasan. Ya kan? Dan banyak nama lainnya lagi. Soalnya dentuman-dentuman meriamnya udah kedengeran sih Mas dari sekarang. Ya kawan-kawan ini pura-pura ndak tahu aja kan. Anyway terima kasih banyak Mas Adi Prayitno udah mau mampir lagi Detik Sore. Sehat-sehat selalu Mas. Kita harus akhiri dulu obrolan ini. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore, thank you ya. Terima kasih. Nah lah di akhir-akhir baru di blur. Di blur ya, salah ini. Backgroundnya ya. Oke, nanti habis ini kita masih akan kembali lagi Detikers. Jangan yang seru. Jangan tidur dulu dong. Ada program dong. Kita gak cuma hore-hore, makanya habis ini masih ada yang seru lainnya dah pokoknya. Benar, nantikan kami kembali sesaat lagi tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hi everybody, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Beneran ya? Are you a big fan of Element of Surprise? We are. Tada! Welcome back. Kaget kan? This is us. Sama. Main nyala-nyalain aja. Iya bener. Anyways. Gak ada anyway kita mau protes. Maksud apa dibalik ini semua? Biar apa sih? Kan kita juga butuh space, kita butuh ruang guys. What if our last conversation was recorded and being aired and Exactly, that's what I kill us meant. all. Untung enggak ya, tadi jujur lumayan sangat benar-benar konfidensial yang tadi kita obrolin. Ini parah tahu ini tuh bentar. berhubungan dengan Izinkan kelangsungan kita dalam 1 menit ini menenangkan diri kita dulu ya. Soalnya masih mengheningkan cipta mulai. Dari yakinku. Dengan seluruh angkasa raya memuja.
Memuji. Memuji dong. Iya, kalau memuji tuh ah, Sumatera beda. pahlawan negara. Rasis ya. Anyway mulu. Anyway busway. Kita Kita mau kemana cari dulu, guys? ini aja, cari berita sendiri aja, gak usah disiapin sama mereka biar mereka Oh, iya. sibuk nyari ilustrasi nanti, ya Ih, kan? Bener Kita kerjain balik. Tahu nggak malam ini ada satu, sebenarnya bukan malam ini sih, Malam kemarin ini. itu adalah gala premiernya. Malam ini aku akan menonton satu teater bertajuk ya membawakan kisah-kisah, bukan kisah-kisah, membawakan kan di sini. Oh, di sini. Jadi Sri Mulat. membawakan kisah cintanya Rangga dan Cinta. karya-karyanya Ismail Marzuki. Oh, aku tahu itu yang main kan ini kan istrinya Danang Good Luck. Betul. Siapa tuh namanya? Lupa lagi namanya. Dia favoritku Lupa juga gua. tahu. Di itunya di teaternya Petualangan Shena juga ada. Jadi Anastasia. Iya benar. Iya. Sering kok dia di Keluarga Cemara juga ikut beliau. Oh ya. Betul, Jadi betul. itu juga salah satu teater yang gue lihat dalam beberapa waktu terakhir mondar mandir di timeline gue, dan itu pasti akan keren sekali karena lagu-lagu Ismail Marzuki itu keren-keren dan itu akan dipentaskan dalam sebuah teater. Betul. Kayaknya ini bukan yang pertama anyway. Iya. Lagu-lagunya Ismail Marzuki dipentaskan dalam medium teater gitu. Coba salah satu lagunya Ismail Marzuki. Bentar. Oh, Galabi Tahira. Nah, Galabi bener. Coba Eiza. Ya. Sebutkan salah satu lagu dari Tuan Ismail Marzuki. Tahu gue. Satu Eiza. Gak tahu. Nah, now you know nanti setelah Iya. nonton itu ya. Nanti malam. Nanti malam. good It's luck, actually keren. my mom that wanted to watch it, tapi It's gonna be awesome. iya, drama musikalnya ini. Tapi nantilah aku cerita. Tahu lagu ini gak? Sepasang mata bola. Sepasang bola mata. Dari balik jendela. No clue. Datang dari Jakarta menuju Medan Perwira. Ya, kagumku melihatmu. Enggak, Riko. Enggak tahu salah Mas, enggak pernah dengar itu. Pastikan itu nanti akan dibawakan ya. Lagu Sepasang Mata Bola ciptaan Ismail Marzuki. Oh, Sepasang Mata Bola. Ya, Yes. ya. Nanti aku dingin dulu ya sebelum sambil jalan sebelum nonton drama musikalnya ya. Iya. Gitu. Ih, Apa keren ya, banget. Itu di tim ya? Enggak, di Ciputra Art. Oh Ciputra. gitu. Di Agak susah tuh masuk ke sana. Ciputra Artpreneur. Iya, itu susah masuk ke sana. Soalnya ngantri di satu lift Titik. itu terus kan. Betul. Makanya harus agak early dan aku akan cabut sebentar lagi. Ini tahu lagu ini? Enggak ya. Tahu ini lagu juga nggak? Dites lagi Engkau gua. Juwita, malam cemerlang. Na. Juwita malam. Juwita Malam. Iya, itu lagu ciptaan Ismail Marzuki juga. Ya. Kayaknya aku memang aku harus akui juga kesusastraan itu agak kurang. Makanya ini sebagai satu bentuk experience atau praktiknya. Ya, untuk mengenal lebih jauh lagi. lebih banyak gitu. lagi. It's gonna be awesome. Tuh. Besok video-videonya dikirimin ke timnya Detik Sore ya, ke Irma, Emang boleh, kalau boleh ke ya. Gun untuk harusnya boleh direkam sih. Nanti aku cek dulu ya. Kita Kalau sambil enggak nonton. kayak nonton dong. Nyuruh. Bayar dong. Soalnya agak lumayan war tuh untuk tiket yang Dia berapa show sih? 3 ya? 3 hari. Aku nggak 2 tahu hari dah. 3 show bukan? Kayaknya yang kemarin gala premiernya ya ditayangkan untuk yang mungkin hanya undangan atau Oh, gala apa. premier udah nonton kemarin. Kemarin enggak, ini yang hari ini penayangan hari ini sama besok. 3 hari Oh, pokoknya I see. totalnya. Alright. 6, 27, 28. Gitu. Menarik karena aku suka drama Masih ada musikal. nggak
tiketnya? Aduh nggak ngecek lagi, tapi seminggu lalu masih ada sih untuk yang balkon. Yang balkoninya Coba masih buat ada. yang teman-teman yang mungkin tertarik untuk nonton, dicek aja. Nama pentasnya apa? Nama pentasnya adalah Art Suara Production Mar. Judulnya adalah Mar. Mar, ya. Gitu, yang menampilkannya atau teaternya adalah Art Suara Production. Art Suara Production, coba dicek aja Detikers. Siapa tahu masih ada tiketnya, go find it. Tapi ini menuju ke berita hari ini juga cukup menggelegar. Duar. Karena ada sebuah kejadian yang lagi-lagi cukup tragis dilakukan dengan cukup sadis karena ditemukan bos ruko di Jakarta Timur dicor kuli bangunan di bekas saluran pembuangan. Ini gue membacakannya aja unreal gitu, feel surreal. Karena kasusnya ini kita tahu terjadi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Detikers. Korban dicor dalam bekas saluran pembuangan. Bayangin di saluran pembuangan ini ada mayat, itu dia dimasukin ke sana. Dan kepolisian sudah membongkar coran yang diduga sebagai tempat korban ini ditimbun. Korban ini adalah seorang bos ruko berinisial JS usia 69 tahun. Dan polisi saat ini masih melakukan serangkaian penyelidikan dan sudah ditangkap anyway pelaku pencoran ini, pembunuhan ini berinisial ZA 35 tahun dan merupakan seorang kuli bangunan yang bekerja di ruko milik korban. Wow. Kepolisian menyebutkan korban adalah pemilik gedung yang sedang direnovasi dan korban dikabarkan sudah hilang kabar sejak 16 Februari silam sebelum akhirnya ditemukan tewas di dalam saluran pembuangan itu. Jadi Detikers, untuk kronologinya itu adalah kejadian diawali dari adanya mogok kerja sebuah proyek yang juga bisa dikatakan dipimpin lah ya atau dimandori oleh JS ini ya, si pemilik atau si bos ruko JS ini yang menjadi korban. Nah, kemudian pelaku si ZA ini yang juga adalah seorang kuli bangunan yang ada di lokasi kejadian ini mengajak pelaku untuk korban kemudian mengajak pelaku untuk melapor polisi karena ada dugaan pencurian alat-alat proyek. Nah, kemudian pelaku menolak perintah korban untuk pergi melapor ke polisi. Namun saat itu juga pelaku meminta gajinya sebesar Rp900.000 untuk dibayarkan kepada korban. Namun pada saat itu korban emosi, kesal, dan akhirnya korban menampar dan memukul terduga pelaku. Nah, selanjutnya terduga pelaku ini menangkis dan mendorong sehingga korban jatuh. Kemudian pelaku naik pitam menyerang korban dan akhirnya pelaku menyerang korban hingga meninggal dunia dan jenazah korban ini didiamkan selama 2 hari. Setelah jasad korban mulai membau dan dikerubungi lalat, akhirnya pelaku ini menyeret jenazah korban ke saluran air di belakang proyek dan ditutup semen oleh pelaku. Gitu. Dan kemudian juga dari kuasa hukum keluarga korban ini menyebutkan bahwa korban terakhir kali itu pamit ke istrinya pada hari Minggu tanggal 16 Februari lalu, namun tidak kunjung pulang setelah menengok renovasi ruko gitu, dan akhirnya ada kecurigaan di situ ya. Dan bahkan kalau dilihat proses evakuasinya seperti yang kita lihat di layar saat ini, itu juga katanya tidak mudah karena petugas damkar sampai harus diturunkan untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk membongkar coran yang dijadikan tempat jasad korban didiamkan gitu ya. Damkar ini menggunakan peralatan jackhammer atau pemecah beton seperti yang tersaksikan di layar saat ini, dan jackhammer listrik bahkan untuk mengeluarkan jasad korban dari balik coran semen. Aduh, kasihan banget ini. Jasad JS ditemukan di saluran air belakang ruko. Jadi awalnya katanya tim Gulkarmat Jaktim itu menerima laporan adanya penemuan mayat yang dicor di dalam ruko. Baru langsung ke TKP, terus proses evakuasi ini sempat terkendala karena korban dicor dengan semen sehingga butuh alat yang lebih lengkap. Jadi nggak segampang itu untuk bisa mengevakuasi korban. Dan proses evakuasinya ini melibatkan 20 personel damkar. Banyak banget. Jenazah korban juga ditimbun terlebih dahulu oleh pelaku dengan lapisan pasir. Nah, petugas tidak menemukan kantong plastik sebagai pelapis tubuh pelaku. Jadi kayak
Langsung masukin terus aja gitu, pasir dulu baru habis itu disemen gitu ya. Nah setelah bisa dievakuasi petugas, akhirnya jenazah korban diangkat dari dalam saluran air dan dimasukkan ke kantong jenazah yang sudah disiapin petugas untuk kemudian diautopsi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini ya mengerikan sekali ya gitu ya, bahwa sebetulnya kalau misalnya dilihat dari kronologi ya tadi, bahwa ini ada apa ya, ada peran besar dari tidak bisa mengendalikan emosi gitu ya. Mungkin juga ya dalam kejadiannya kita nggak tahu seperti apa perdebatan antara dua orang ini ya. Tapi ya yang bisa jadi pelajaran juga buat kita mungkin berusaha untuk apapun kejadiannya jangan pakai emosi ya. Betul. Mau itu korban maupun pelaku gitu. Berusaha untuk bisa tetap tenang gitu. Karena kan dalam kondisi bekerja juga. Betul. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang ternyata kita nggak tahu emosinya sedang tidak stabil dan melakukan tindakan-tindakan di luar dugaan begitu. Ya diharapkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Absolutely. Tidak terjadi dimanapun ya. Dan ya mudah-mudahan ini menjadi kejadian yang terakhir kalinya lah ya. Amin. Adanya ya bisa dibilang pembunuhan tidak terencana namun mengerikan gitu. Sadis. Ya. Sadis gitu, dan tentunya ya sedih deh dengarnya. turut berbela Gue sungkawa kepada kebayang keluarga banget korban. bagaimana keluarga korban ini melihat anggota keluarganya diperlakukan seperti itu, pasti kayak hancur gitu ya. Iya, Semoga mudah-mudahan dikuatkan dan segera kasus ini diadili seadil-adilnya juga. Amin. Nah, ya. Detikers, biar Indonesia nggak gelap-gelap banget juga ya, karena memang ini berita yang disajikan ke kita jujur semuanya gelap sih. Gloomy ya. Rokok Kita zombie masuk Indonesia, terus pendaki ilegal sombong di blacklist. Iya. Tapi tanam 20 pohon sih, tapi kurang. Enggak, kurang. 20 pohon tuh kurang ya. Terus juga ya kita cari berita yang lebih sentimennya baik. Bentar ya, aku cari di kanalku ya. Biasanya kanalku beritanya bagus-bagus. Karena oke, kita cari dari apa itu? Yang mana ya yang menyenangkan hari ini? Ini ya kita bacain judul-judulnya ya. 20 ASN dipecat gara-gara kumpul kebo sampai narkoba. Harga minyak kita masih mahal jelang Ramadan. Tolong Bapak-Bapak Menteri sekalian dan juga para eselon satunya bisa disidak begitu ya. Mau ini aja gak? Apa? Susu kecoa katanya bisa jadi alternatif pangan masa depan. Itu di IG ya. Nah itu banyak banget yang protes gitu. Kayak ke adminnya juga bahkan protes. Kayak Min boleh gak pagi-pagi beritanya inspiratif. I know it's an alternate, tapi kayak gitu-gitu juga kita menyikapi dunia yang semakin suram ini gitu. Mereka itu adalah makhluk hidup yang tahan dari reaksi nuklir. Benar. Dan yang apa ya sebutannya, evolusi atau revolusinya tuh tidak banyak perubahan. Evolusi dong. Kalau sampai kecoa revolusi sih takut gua. Evolusi tidak banyak perubahan bentuk. Iya. Tidak banyak mengalami banyak sangat purba ya. Evolusi. Bingung gue lihat. Coba kenapa sih dia bisa jadi susu? Dari mana susunya Jadi tuh? sebetulnya ya, ini bukan seperti susu sapi, karena jelas mereka kan bukan mamalia. Mamalia yang punya susu. Betul. Jadi ini berupa kristal protein yang terdapat di dalam perut kecoa. Nah, ini kandungan kalorinya nih lebih tinggi 3 kali dibandingkan susu kerbau, dan proteinnya 4 kali lebih banyak dari susu sapi. Karena dia mengandung protein, asam amino, gula sehat yang penting untuk tubuh, dan si struktur proteinnya itu memungkinkan pelepasan nutrisi secara stabil, membuatnya jadi sangat efisien untuk pertumbuhan dan juga energi. Pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa minum susu kecoa? Bisa nggak? Belum bisa dikonsumsi sih, karena memang
hanya menghasilkan sedikit cairan aja kecoa itu. Kebayang Nggak harus ada yang banyak diperas banget. Mas Yansa. Jadi ini Nggak. ekstraksi semacam susu Betul. ikan ya. Iya, dari kandungan kristal protein yang ada Ya. di dalam perutnya gitu. Karena Kebayang mereka yang takut serangga ya. oh ini bisa jadi peluang kerja di masa depan berarti. Betul, tapi kayaknya budidayanya nggak susah deh. Karena tanpa dibudidayakan pun mereka Banyak sekali. Ternyata ini juga bukan berita baru sih Detikers, alias penemuan baru juga. Ternyata dari 2018 pun yang dikabarkan saat itu tulisannya sudah selama 2 tahun terakhir kabar tentang susu kecoa itu sudah dibahas di banyak media. Contoh terbarunya di tabloid Daily Mail waktu itu pada 2018 silam. Nah memang disebutkan di artikel ini susu kecoa mungkin merupakan makanan super terbaru setelah penelitian menemukan nilai gizinya yang tinggi. Tapi apakah aman? Apakah kecoa bisa menghasilkan susu? Itu tadi sudah disampaikan sama Eiza, itu ekstraksi dari semacam kandungan protein di dalamnya gitu ya. Tapi amit-amit sih sampai pakai kecoa. Ada nggak sih makhluk hidup lain yang punya kandungan protein yang bisa diekstraksi selain kecoa? Banyak kan? Jangkrik, serangga juga. Mestinya ada. Ya kan. Nih tapi ya negara dengan jumlah kecoa terbanyak di dunia. Mau ranking berapa Indonesia? Bukan 10 besar. Top 5 dulu ya. Oke. Ranking 5. Jadi sebenarnya kecoa itu banyak tinggal di daerah beriklim hangat dan lembab. Oke, jadi jelas tropis tuh masuk ya. Ranking 5. Amerika Serikat, terutama di bagian selatan seperti Florida dan Texas ya. Dan mereka juga punya spesies kecoa besar seperti American cockroach. Oh, gatel gue. Ranking 4. Ranking 4. Nigeria. Iklim hangat di Afrika Barat ini cocok untuk populasi kecoa yang besar. Iya gede banget American cockroach. Ranking 3. Ranking 3. India. Tidak heran. Ya. Kota-kota padat seperti Mumbai dan Delhi memiliki banyak kecoa karena kepadatan penduduk. Dan juga kondisi sanitasi ya. Ranking 2. Surprise, Indonesia. Serius? Suhu panas dan kelembapan tinggi sepanjang tahun membuat kecoa berkembang biak dengan cepat. Dan ranking 1-nya adalah Brazil. Di hutan hujan Amazon gitu. Tapi ini beberapa negara yang kemungkinan memiliki jumlah kecoa terbanyak. Tapi kalau secara kota-kota besar pasti banyak. Tapi kita sebut juga kok New York, Bangkok, Jakarta. Karena dia melepaskan wewangian yang bisa dicium langsung dari sinyal 25 km. Tapi kayaknya itu tuh nggak terjadi hanya di kecoa aja deh. Kayak aku sempat dengar di salah satu podcast juga yang dia memang kerjaannya ya membantu orang tuanya di yayasannya dia lah ya untuk melepas liarkan hewan liar, penangkaran hewan gitu lah ya. Nah itu tuh juga terjadi di ular. Di lebah juga gitu. Jadi kalau kita bunuh satu, teman-temannya akan datang untuk kayak ayo kita balaskan dendam besti kita. Gitu. Ayo kita bekerja, balaskan dendam besti. Balaskan dendam kita gitu. Ya, balaskan dendam kita. Ada binatang yang paling ditakutin gak? Aku mah berani sama semuanya. Gak mungkin. Kecoa takut kan? Enggak. Kalau dia terbang di atas kepala gue lumayan sih. Soalnya dia bisa terbang. Dan lumayan lama terbangnya. Kecoa tuh. Dan mereka tuh kalau terbang tuh gak pernah terbang santai kan. Dan sampai saat ini juga benar random. Gitu. Lebih random dari gak jadi. Lebih random dari apa? Dan terbangnya bisa sangat lama. Dan sampai saat ini gue juga belum tahu apa fungsi dia di rantai makanan gitu. Iya juga ya. Gak ada dia kayaknya aman-aman aja di dunia ini. Iya maksudnya bukan walaupun gue pasti tahu, ya gue yakin Tuhan tuh menciptakan segala sesuatunya pasti ada fungsinya. Iya bahkan nyamuk juga gitu ya, ada fungsinya. Apa guna kecoa di dunia?
Apa kata? Sumber nutrisi yang baik untuk beberapa insektivora, khususnya burung, arthropoda, reptil, dan mamalia. Jadi ini dimakan sama itu. Nah reptil tuh aku nggak bisa banget lagi. Ada gak sih di Thailand makan kecoa? Kayaknya kecoa nggak ada ya? Ada ya? Jangkrik, Masa sih? ulat, kelabang, ya kayak kalajengking, skorpion. Ular Gitu. obviously ya. Buaya aku pernah lihat. Buaya. Monyet. Monyet ada gak? Manado ada sih. Enggak. Oh, aku nggak lihat, tapi sepertinya di Thailand nggak ada. Monkey. Gajah, Enggak takut. dong. Kenapa dimakan gajah? Kan susah ngabisinnya, gede banget. Bukan masalah, concernnya bukan itu ya. Gajah. Apa? Tengkleng gajah, enak tuh. Bukan berarti itu dari daging gajah Gajah juga. ya, guys. Yes. Ya. Lanjut ke berita seru lainnya. Enggak, kita mau break dulu. Break ya guys. Oke. Habis ini kita akan ngobrol bareng sama Bapak Menteri Koperasi. Yang udah semuanya. janji. Yang kabarnya digantikan sama Salah satu band asal Jakarta. namanya Foxes. Foxes. Yang juga sudah hadir dengan kita juga. Tapi nanti ya, abis ini ya. Yap. Kita mau setting-setting juga biar kamu The Takers juga bisa dengerin single terbaru dari mereka. Dan kemudian biar bisa lebih adem lah menghadapi dunia ini. Karena lagu mereka Kau tuh cukup pergi dariku, tinggalkanku. Kenapa giliran lagu ini gue tahu? Tua. Lebih tua mana sama tadi Ismail Marzuki. Sekelas kan dulu Iya waktu lagi. kesenian. Ismail Marzuki ya. Ya udah, Anyways, habis ini kita balik lagi ya. tetap bersama kami Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kau pergi dari Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you Welcome go. back. Detikers, kita mencoba angle yang berbeda dari studio kita ya. Deket juga nih muka gue. Mundur ah. Bisa kok dari sini. Oh iya. Ini agak serius Aiza. Iya benar-benar. Jadi sebetulnya kita juga dapat informasi. Yes. Bahwa tadi salah satu berita yang kita sampaikan juga sama Detikers mengenai adanya bos ruko yang diketemukan Di saluran pembuangan ya. betul Di- dan Cor di sana. dan sudah dilaksanakan konferensi persnya di Polres Jakarta Timur. Jadi kita juga sedang berusaha untuk menghubungi salah satu reporter kita yang juga sudah berada di sana dan tadi sudah sempat melihat atau Menyaksikan hasil konferensi persnya. Itu dia. Benar, kita akan terhubung sama Ivani yang sudah tersambung lewat line Zoom kita. Selamat sore Ivani. Halo Ivani, selamat sore. Ivani, selamat sore. All the way from Polres Jakarta Timur. Betul, belum katanya. Oh belum, Iya. baik. Jadi Sambil kita- menunggu Ivani, kita remind lagi berita soal ini. Ini berita cukup menggemparkan karena Betul. perbuatan yang dilakukan cukup sadis, Detikers, sangat sadis bahkan karena bos ruko ini dicor sendiri oleh sang Salah anak buah satu ya, karyawannya Iya, lah ya, bisa karyawan. dikatakan begitu. yang membangun ruko beliau. Gitu. Betul. Nah, salah satu yang juga menjadi hambatan dalam kasus ini juga adalah karena sebenarnya kita tahu bahwa terduga pelaku ini memang bekerja sebagai kuli bangunan, jadi tahu tekniknya gitu, sehingga membutuhkan ya banyak gabungan juga untuk akhirnya menghancurkan cor tersebut gitu Benar, ya. Dan 20 akhirnya petugas damkar dilibatkan. betul. Dan kini udah tersambung sama Ivani yang melaporkan langsung dari Polres Jakarta Timur. Jakarta Kita Timur. sapa Ivani, Halo. selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat Nah. sore Ivani, boleh dong diceritakan ke kita hasil dari konferensi pers yang sudah disaksikan tadi barusan? Ya, jadi tadi sore ini Polres Metro Jakarta Timur baru saja melakukan konferensi pers terkait penemuan jasad begitu yang jasadnya dicor di suatu proyek bangunan ruko di Jakarta Timur begitu. Lah, ternyata dari hasil konferensi ini tadi diketahui bahwa motif pelaku melakukan hal tersebut adalah
diduga karena sakit hati begitu. Jadi awalnya si korban ini yang memiliki proyek bangunan ruko itu ini mengajak pelaku untuk melapor ke polisi karena ada dugaan pencurian begitu. Jadi korban ini beberapa kali barang-barang yang ada di proyeknya itu dicuri, hilang begitu, sehingga korban berencana mengajak pelaku untuk melakukan pelaporan. Namun pelaku ini menolak beberapa kali, ayo diajak dulu, dipaksa, lalu pelaku menolak hingga terjadi argumentasi dan akhirnya si pelaku ini menampar begitu, memukul si korban. Lalu di pukulan kedua berhasil ditangkis dan akhirnya si korban didorong oleh pelaku, jatuh dan akhirnya pelaku mengambil batu bangunan dan akhirnya dipukulkan hingga korban meninggal dunia seperti itu. Dan ini pada saat korban meninggal dunia ini pelaku tidak langsung mengecor jasadnya begitu. Terlebih dahulu korban meletakkan, lalu pada sore harinya kembali dilihat, lalu diseret ke belakang dan baru 2 hari setelahnya karena jasad korban ini sudah mulai dikerubungi lalat begitu, artinya pelaku maksud saya mengecor jasad korban tersebut seperti itu. Tapi berbeda hari berarti ya? Pembunuhan dengan pengecoran beda hari. Baik, Ivani mungkin pembunuhan itu terjadi pada tanggal 16. Sebetulnya kita juga ingin tahu bagaimana awal mula terungkapnya kasus ini, karena juga oleh terduga pelaku juga korban disembunyikan gitu. Bagaimana awal mulanya akhirnya sampai diketemukan korban dalam keadaan sudah tercor begitu? Iya, jadi awalnya ini Polres Jakarta Timur menyelidiki dari laporan istri korban yang melapor ke Polres Jakarta Timur atas hilangnya suaminya seperti itu. Akhirnya Polres Jakarta Timur melakukan penyelidikan, lalu juga diselidiki melalui CCTV dan dilihat bahwa saat itu memang ada pelaku yang masuk begitu ke bangunan, lalu keluar dengan gelagat yang mencurigakan dan tidak terlihat korban begitu itu keluar bersama pelaku sehingga ditelusuri dan akhirnya ditemukanlah begitu jasad figure itu. Dan saat itu si kuasa hukum juga sempat mencium bau seperti bangkai begitu pada proyek bangunan ruko tersebut, sehingga akhirnya diketahuilah bahwa ada jasad dalam proyek ruko tersebut. Baik, Ivani, apakah proses ini semua dilakukan sendiri oleh terduga pelaku atau ada kemungkinan orang lain yang ikut dilibatkan? Ya, sejauh ini masih hanya satu pelaku begitu yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi masih belum ada terduga pelaku lainnya seperti itu. Karena waktu itu memang kuli-kuli bangunan yang lainnya sebagian mogok kerja begitu. Baik, kemudian apa tindak lanjutnya setelah kasus ini ya diketemukan gitu ya terduga pelakunya, dan kemudian apa tindakan selanjutnya yang mungkin kita bisa tahu? Termasuk tuntutan hukumannya ya? Ya baik, jadi untuk pelaku ini selanjutnya pasal yang dipersangkakan yakni pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dan atau 363 KUHP dengan ancaman pidananya tertinggi adalah 15 tahun penjara dan terendah adalah 7 tahun penjara. Polisi juga sudah menyita beberapa barang bukti, di antaranya adalah satu buah puing batu behel yang digunakan pelaku untuk memukul korban begitu sebelum akhirnya dicor. Lalu juga ada pacul yang digunakan untuk mengaduk semen, lalu ada baju dan juga handphone serta ATM milik korban dan juga CCTV yang sedang dalam proses penyitaan. Karena memang setelah korban dibunuh ini pelaku mengambil ATM korban dan menarik sejumlah uang, mentransfer uang dari ATM korban ke ATM pelaku sebesar 64 juta rupiah seperti itu. Baik, Ivani, terima kasih banyak atas laporannya. Kami nantikan laporan-laporan terkini dari lokasi selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Oke, ngeri juga ya. Ngeri. Tapi ternyata dilakukannya sendiri ya. Gue kira ada orang lain yang ikut bekerja sama melakukan perbuatan tersebut. Since untuk membongkar itu aja butuh 20 anggota damkar gitu. Betul. Tapi di satu sisi juga mengetahui bahwa profesi sehari-harinya terduga pelaku ini adalah seorang kuli bangunan, jadinya sudah tahu tekniknya, ngerti gak sih? Dan harus
pakai pasir dulu lah atau apa iya. dulu lah, kemudian di posisi mana yang mungkin juga paling tidak diketahui atau yang biar cepat kering seperti apalah mungkin ya. Tapi yang jelas it's a good thing bahwa terduga pelaku sudah tertangkap begitu ya, dan juga kita tunggu kabar terbarunya juga dan semoga diadili seadil-adilnya. Yes. Gitu, ya, Detikers, kita tinggalkan kabar-kabar duka, kabar gelap, kabar mengecewakan. Kita sambut kabar mengembirakan selanjutnya karena sebentar lagi di Sunset Talk kita akan kedatangan satu band yang diwakili oleh 2 orang. Namanya Foxes. Mereka adalah the next big thing yang kita anggap akan menjadi sesuatu selanjutnya begitu ya. Betul. Eiza ya, karena hari ini akan menyanyikan single terbarunya yang kabarnya akan masuk ke album kedua mereka. Nah, tentunya kita juga nantikan ya, mereka juga sebetulnya di tahun kemarin juga sempat menjadi satu nominasi untuk AMI Awards juga. Jadi mudah-mudahan penampilannya juga bisa memberikan inspirasi buat Detikers juga ya, lantunan lagunya bisa bikin lebih chill karena lagu-lagunya emang spesialisasinya chill. Okay then, Sunset Talk with chillness. Wow. Sesaat lagi Detikers di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo, perkenalkan kami dari Foxes. Kami akan membawakan single terbaru kami berjudul Give Me Loving. Let's go. You know that I've been so lonely. You know what it's like. You know that I need some loving. And I think maybe I do want it. I do want it more. And I'd say maybe you're the one that who can help me through. So go on and help me. Show me faith, show me warmth. As far as I feel it binding, give me hope, give me love. Or so did I feel it rushing. You came to my life and changed me. I feel so secure. You show me a thing I've longed for. And I think maybe I do want it. I do want it more. And I'd say maybe you're the one that who can help me through. So go on and help me. Take my hand, take me home. I know that our roads are winding. Hold me tight, hold me close, before the cold winter's coming. Show me faith, show me warmth, as far as I feel it binding. Give me hope and give me love, or so that I feel it rushing. Give me, give me, give me, give me, give me loving. Give me, give me, give me, give me, give me loving. Give me, give me, give me, give me, give me loving. Give me, give me, give me, give me, give me loving. No.
Terima kasih. Oke, lagu selanjutnya lagu kita juga, lagu Foxes. Kebetulan lagu ini aku yang nyiptain. Udah lama banget sih sebenarnya lagu ini. Aku bikin dari tahun 2017. Terus dilanjut lagi tahun 2018. Jadi proses nulisnya cukup lama. Jadi lagu ini setahun lah. Terus dirilis baru tahun 2021 setelah 21, iya, setelah pandemi ya. Pas pandemi. Tapi 3 tahun setelah dibikin baru bisa dirilis. Ya, jadi ya udah disimpan aja lagunya. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau anak zaman sekarang mah apa sih? Second choice. Oh iya. Iya, kalau Bahasanya istilah TikTok sekarang. Iya, jadi lagu ini judulnya Cigarettes. Oke. Langsung aja? Langsung. Oke. Can't stop looking at the clock. Since you left we haven't spoke. I think we need to wake up. Maybe we should open up. So you were in my old shirt, and in that tight little skirt, hoping those hands were still mine, sent a shiver down my spine. Maybe when it all call you, I'll bet you still need me too. Maybe once it all call you, I'll bet you still need me too. Nothing will last forever. We knew it would be over. Why did we keep holding on? Just because we felt alone. Maybe when it all call you, I'll bet you still need me too. Maybe when it all call you, I'll bet you still need me too. Maybe when it all call you, I'll bet you still need me too. Maybe when it all call you, and I'll bet you still need me too. Can't stop looking at the clock. Since you left we haven't spoke. Terima kasih. Terima kasih banyak. So everybody, that was Foxes. With cigarettes. Yap. Yang katanya lagu ini menceritakan mengenai how
It feels to be a second choice. Wow. Aku sih baru nyangkut di second account ya. Belum sampai jadi second choice. Belum Mudah-mudahan enggak second ya. chance ya. Gue lebih ke second chance sih. Wow, kesempatan kedua. Kita akan ngobrol sama penyanyinya, bandnya, pencipta lagunya ya, yang juga gue pengen tahu lebih banyak sih, karena banyak istilah-istilah Gen Z ini second account nggak ada nih di generasi sebelumnya. Second choice tuh nggak ada juga. Jadi makanya kita langsung aja kita sambilkan. Kita sambit bersama. Sambit bersama. Ya. Kita sambut bersama. We call them the next big thing. Yup, they are. Foxes. Halo. Detik sore guys. Welcome. Ya, makasih ya udah Terima kasih udah undang kita ya. Sama-sama. Tapi ini mewakilkan Foxes ya. Iya betul, karena berdua berlima aslinya. Asli berlima. Bukan aslinya dua Ini cuma orang berdua. Iya. Jadi di sini ada Aku Zafari sebagai vokalis. Dan aku RR sebagai gitaris dan prosedurnya. Prosedur. Iya. Prosedur. Iya betul. Prosedur yang berlaku. Iya. Iya. Safari dan RR mewakili Foxes. Iya. Betul. Aslinya berlima. Aslinya berlima. Itu instrumennya apa aja tuh selainnya? Ada satu lagi gitaris, dia ngantor di Surabaya. Jadi hari ini lagi ya. Iya, kemarin sebenarnya dia ikut manggung, cuman hari ini dia harus dinas lagi. Serius? Balik lagi ke Oh ini tuh serius Surabaya. ya. Bener. Humoris Iya. juga ya. Terus ada lagi drummer, dia juga masih ngantor kayaknya jam segini. Masih ngantor. Weekday Iya. soalnya. Oke. Sama satu lagi keyboardist, dia lagi sidang S2. S2 lagi Wow. sidang Wow. hari ini. Keren banget. Jadi Kebetulan lagi pada nggak bisa. nggak bisa. Iya. Anyway. Bentar. Kalian berdua juga ngantor? Iya. berarti? Tapi kita Iya, remote. kita remote. Karyawan kantoran juga berarti? Iya betul. Jadi basically lima-limanya orang Kerja sih, kantoran? Iya, iya. kita semua juga ngantor. ngantor sih Iya. sebenarnya. Wow. Basically kita berlima kantor. Belum ada yang kepikiran untuk menjadi seorang freelancer. Sebenarnya aku pernah Iya. freelance, Dia pernah, iya. Ya udah nyobain beberapa kerjaan lah. Iya. Tapi Seri emang ini. lagi happening ya, juga. pendekatan menjadi seorang anak band dengan latar belakang anak kantoran gitu. Iya betul. Iya ya. Happening a lot, maksudnya kayak Iya. mungkin yang aku tahu adalah perunggu misalnya. Iya perunggu. Iya. Betul. Ikonnya tuh adalah memang Iya. kantoran Band yang pulang kantor ya. ngeband Iya, gitu. betul. Ya kan? Terus Kita kayak, yang ngeband yang ngantor. Kebalikannya. Iya, kita anak band yang ngantor. Kalau kita Oh. bukan anak kantor yang ngeband. Iya benar. Bos-bosnya pokoknya kalau dilihat kinerja mereka aman linear aja. Karena kan Gen Z, yang penting adalah Tugas selesai. hasilnya. Iya, betul. Benar. Gak penting Betul. di mana Iya. ngerjainnya lah ya. Iya. But anyway, ada satu tugas yang juga sudah rampung, yaitu adalah album yang sudah siap dirilis. Oh, iya, betul. Salah Betul satunya sekali. yang tadi Give Me Loving Give itu Me Loving adalah ya. Rangkaian. single berapa? Single pertama. Oh, The the Fate. first Dari- from iya. second album. Iya. Ceritain dong, what is it about? Give Me Loving itu tentang kesepian ya sebenarnya. Aren't we all? Iya, sebenarnya memang iya. Itu dia sih. That's why. Iya. Jadi itu tuh lebih ke tentang apa ya? Sebenarnya kesepian menghadapi situasi gitu. Maksudnya yang kayak waktu itu ceritanya pas lagi aku nulis lagu itu tuh kayak lebih ke aku udah pernah menghadapi situasi ini gitu. Jadi aku ini sebenarnya lebih nulis tuh bukan untuk seseorang atau untuk sesuatu gitu, tapi lebih ke keadaan sih. Jadi Yang maksudnya lo alami sendiri. Iya, jadi tolong kayak maksudnya sekarang aku kesepian, tolong selamatkan lagi lah. Karena aku udah pernah ini sebelumnya, tapi aku ngalamin lagi gitu. Istilahnya tuh yang kayak gitu. Jadi bisa buat pasangan. Iya, jadi Tapi bisa buat Tuhan juga mungkin. Iya, ngomong bisa ke buat Tuhan juga. Jadi kayak maksudnya tolong selamatkan aku gitu. Oh, Give Me Loving tuh Karena kayak... aku butuh cinta yang lebih gitu. Are we all? Jadi loneliness temanya. Iya, sebenarnya loneliness ya. Yang The whole album juga temanya juga apakah apa sih tentang judulnya, sorry? Daydream. Iya, ini kita bocorin Baru pertama kali di pertama sini. kali. Seriously? Iya. Iya, So, serius. never been published in any podcast. Iya, or Belum et pernah cetera, sama ya? sekali. Jadi judul albumnya akan jadi Daydream. Daydream. Jadi sebenarnya Daydream. Iya. Iya. Ya halus ya. Halu sih, lebih ke halu. Ngehayal aja. Ngehayal. Tadinya Ngehayal. kok gue kayak Angan. angan-angan. Ternyata Iya. Iya, bener. dibantai jadi udahlah halu. Iya, halu Halu. sebenarnya halu. Ngehayal Iya, aja gitu. ngehayal aja sih. Tapi mungkin juga terasosiasikan dengan ciri musiknya mereka juga ya, kayak Iya. psychedelic gitu-gitu gak sih? Enggak sih, Enggak psychedelic juga sih. sih. Kak. Kita sebenarnya lebih ke pop, cuman emang tema album ini karena kita semua kan punya mimpi ya kayaknya. Maksudnya semua orang lah gitu. Dan fenomena bengong di Indomaret tuh
di kursi Indomaret. Iya itu kan sempat rame kan Sempat di sosial ramai media kan. itu kan. Nah, Oh itu jadi kan. situ Iya, inspirasi. jadi Iya. emang hayalan-hayalan. Hayalan-hayalan. Yang kayak maksudnya ya, itu kan pasti terjadi ya di setiap orang ya. Setiap Yang kayak orang. kita diem sendiri terus tiba-tiba mikir mestinya gue bisa kerja ini nih. Atau mestinya gue bisa melakukan ini nih. Kalau kata orang Sunda mah ngahulang ya. Nggak hulang. Iya. Iya, Saya iya nggak hulang. senang Iya, nggak huntar jadi nggak hulang tarik. Iya, beda lagi. Oh, kurang leko dong Iya. Liar. Oh. Iya. Ya, Kayak gitu ya, ya. ya. Jadi Daydream jadi album kedua yang Iya, akan album kedua diluncurkan di kapan? Tahun ini. Nah, Di- kalau tanggalnya mungkin belum ya. Tanggalnya belum. Tapi Cuma bulannya udah di bisa pertengahan tahun ini. Ya. Oke. Somewhere di pertengahan tahun Nunggu ini. kondisi market ya? Iya mungkin ya, nggak tahu sih. Atau kondisi negara. Oh, iya. Nah, ini ngomongin juga soal kondisi negara atau kegelisahan. Karena biasanya kalau lagu tuh kan curhat sebenarnya betul. ya. Nah, betul, betul. Ini Kegelisahan. kegelisahan dituangkan jadi satu karya juga gitu. Tapi setuju nggak kalau Foxes ini bikin lagu yang tajuknya tuh ya curhat, mellow, dramatic, atau kayak yang most of it adalah ya curhatan aja gitu. Atau ada lagu riang kegelisahan dalam sekali. album Oh, kedua banyak ini? sih. Sebenarnya kita Lumayan banyak sih. kayak the whole theme tuh kayak lebih cinta aja sih. Jadi even cinta ke semua ya, ke Iya. pasangan, ke orang tua, ke semua hal yang Ke semua ada. hal yang ada ya. Ya, terus tapi ya itu maksudnya ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan, ada yang Ada jatuh yang cinta. meninggalkan ya. Jatuh cinta. Kalau yang meninggalkan pasti dia yang nulis lagunya. Oh, baru putus. Enggak gitu. Jomblo seger, fresh. Ya, pokoknya gitu lah. Jadi emang semuanya tentang cinta lah sebenarnya temanya. Oh, cinta. 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 Yang pertama juga bukannya soal cinta juga. Yang album pertama, yang Zero Hour. Zero Hour, Zero iya Hour. sih sebenarnya itu adalah bentuk Zero Hour tuh lebih ke apa ya, masa kalau di bahasa militer tuh kayak masa genting gitu loh. Jadi jam 12 tuh jadi sebenarnya kalau misalnya di militer tuh kalau nggak salah ya ini ya. Artinya tuh Takut kalau disenggol sama Om Deddy Corbuzier ya? takut aja. Takut gitu. aja ya. Ini ada bobo mau militer gitu ya. Iya. Jadi itu tuh kayak lagi misalnya ada perang terus tiba-tiba ada urgent sesuatu itu disebutnya Zero Hour. Jadi panik ya masa-masa paniknya lah gitu. Iya, lah benar. Genting ya, Ya, keadaan genting Iya, lah keadaan ya. genting. Betul. Guys, ini biar Detikers juga lebih kenal lagi sama kalian. Kan ini juga Foxes, ini album kedua dan album pertama sudah dirilis. Sudah. Tapi mungkin ada Detikers yang juga masih baru pertama kali ngelihat Foxes gitu ya. Ya. Walaupun Foxes sendiri sudah pernah dinominasikan juga dalam Emmy Awards 2023 ya. 2023 betul. 2023. Ya, 2023. Cerita dong guys, awal kalian bisa jadi sekumpulan anak-anak band yang bermain musik bersama dan akhirnya bikin Foxes itu gimana awalnya? Jadi awalnya sih sebenarnya aku sama Tanjung, Faisal Tanjung, keyboardis ya betul. Betul. Awalnya sama dia tuh sebenarnya aku tuh temenan sama dia udah lama banget tapi tapi nggak pernah ketemu di scene musik lah awalnya tuh, cuma temen nongkrong tadinya. Oke. Terus tiba-tiba aku waktu itu sempat bikin lagu, terus nunjukin ke dia. Terus abis itu ya udah akhirnya dia kayak ayolah kita ngeband aja gitu. Nah terus abis itu aku ajak dia lah waktu itu ikut, tadinya cuma ikut nongkrong doang. Terus akhirnya bikin band lah bertiga. Bikin band gitu bertiga, iya. Baru setelah itu aku ngajakin teman-teman yang lain kayak Abi sama Eki yang drummer sama gitaris. Sebenarnya pioneernya sih dia ya, yang ngumpulin orang tuh dia. Iya ngumpulin orang aku. Rekruter ya. Cuman yang ngajak, HR-nya. iya HR-nya dia, HR-nya. HR-nya Cuman dia. yang ngajak Tanjung. Yang inisiasi Iya, Tanjung. yang menginisiasi Tanjung. Tanjung. Oke, Yang menginisiasi ngumpulin Tanjung. semuanya, Yang Aku ngumpulin lah semuanya ya, dia. gitu. Gimana proses ini agak lompat sih sebenarnya, jadinya jauh ya soal si album yang juga akan dirilis ini kan kalian jauh-jauhan, terus juga punya punya kesibukan di luar ngeband juga, kemudian juga dilihat dari tahun pertemuan kayaknya juga bukan teman dari kecil, bukan teman sekolah juga, tapi akhirnya menyatukan pikiran sudah nongkrong gitu. ya. Tapi udah nongkrong. Iya, Tapi udah udah nongkrong. nongkrong. Teman nongkrong lah ya Teman gitu. nongkrong. Tapi akhirnya bisa menuangkan pikiran untuk jadi satu album gitu. Sebenarnya prosesnya memang cukup banyak tantangannya, terutama di jarak dan jadwal. Iya, itu lumayan jadi obstacle terbesar. obstacle paling besar sih ya, sebenarnya malah. terbesar kita gitu. Iya. Tapi ya sebenarnya ngakalinnya adalah dengan komitmen aja sih sebenarnya. Kayak kita udah terjun dari lumayan lama gitu Iya, ya, dari 2019. udah punya komitmen untuk
ayo kita jalan di sini gitu. Iya, gitu. Jadi ya kayak harus itu sih rasa tanggung jawab dan komitmennya itu sih yang. Iya, dan anak-anak juga bukan yang semuanya egonya tinggi, kebetulan ya. Kebetulan. Jadi lumayan cukup bisa saling mengerti lah. Saling mentolerir lah. Mentolerir satu sama lain. Gitu. Iya. Itu sih. Itu apalagi kalian beda kota juga kan? Nggak semuanya di Jakarta. Iya, betul. Itu berapa lama mempersiapkan album kedua ini? Wah, panjang sih ya. Album sebenarnya. kedua, sebenarnya kalau lagunya udah jadi semua di tahun 2023. Iya, 2023 sampai 2024 awal. Jadi pas lagi kita selesai ngerilis album pertama, itu udah mulai nulis lagu. Kita ya? udah mulai nulis Langsung lagu. nulis lagu. Kita udah mulai nulis Langsung lagu. workshop. Di akhir tahun 2023 tuh udah hampir jadi semua lagunya. Kalau nulis iya. Nulis Kalau lagunya. Cuman ya itu karena jarak dan waktu ya. Jadi proses rekamannya Proses yang rekamannya lama yang ya. panjang. yang panjang itu. Panjang Nemuin jadwal banget. yang lama. Iya. Itu doang Ini, sih. apa namanya, anak kantor juga kan, Iya, orang iya, kantoran iya, juga. iya, iya. Dan Cari waktu treadmill aja susah ya, apalagi ngeband ya. itu dia, makanya sih bisa. Tapi jadi juga 2 album ya. Iya, iya. Jadi Alhamdulillah. Formulanya apa guys Alhamdulillah. untuk bisa mempertahankan itu? Tawakal sih. Masya Allah. Tiba-tiba serius loh. Gak nyangka kata itu keluar dari lu. Ya. Formula itu aja sih. Udahlah yang penting. Nawa itu ya. Nawa itu niat aja. Yang penting punya niat sih. Iya. Tapi what is the biggest influence untuk Foxes juga? Gue yakin sebenarnya untuk masing-masing personil pasti beda sih. Tapi Iya. mungkin ada garis besarnya. Yang gitu. menyatukan kalian berlima. Ya menyatukan apa ya? Rin? Influence kita sebenarnya adalah lagunya sih ya. Iya, Lagunya sebenarnya. sendiri. Kalau maksudnya kalau kayak band atau apa gitu, kita sebenarnya kayaknya nggak punya. Tapi Spesifik ya. nggak ada yang spesifik gitu. Mhm. Apa gitu. Karena emang beneran kita emang lain banget. Per personil tuh yang dengerin musik itu beneran lain banget. Ada yang dengerin Ayu Ting Ting gitu ya. gitu. Broad Ada yang ya. dengerin Maggie Z gitu Iya, kan. benar. Iya, tapi sama-sama dangdut Agak ya. sama dangdut Iya. ya. Terus tapi apa namanya? Kita tuh biasanya lebih cenderung untuk ngikutin lagunya. Jadi biasanya lagunya udah jadi. Jadi biasanya si lagu tuh punya nyawa sendiri gitu loh. Hmm. Dia kayak minta, giniin gua dong. Hmm. Kayak istilahnya tuh kayak gitu loh. Jadi Untuk kita yang bukan prosedur agak nggak tahu ya ini prosesnya. iya benar, seperti agak apa. ngawang nih. Ya emang itu makanya albumnya Daydream. Tapi Karena makanya Iya benar lagi, masuk lagi. Masuk ya, callback ya. Callback. Tapi ada kiblat tertentu nggak, band tertentu atau musisi tertentu yang kalian jadiin kayak kita Inspo. jadiin ini Awal-awal sih ada ya sebenarnya kayak mungkin Parcels. Oh iya, Parcels. Parcels. Parcels band Australia itu ya. Yep. Terus Terus ya adalah beberapa band Eropa lah ya. beberapa Indie ya? Indie Eropa ya. Indie Eropa. Iya. Ya waktu itu kan lagi zaman indie pop yang lagi lumayan naik banget ya si indie pop tuh. Iya. Jadi kebetulan waktu itu influence banyaknya di situ. Cuman belakangan sih udah kayak ya udah jadi musik kita sendiri sih akhirnya ya. Kayak udah menemukan ininya sendiri kayak oh ya kita tuh begini. mestinya seperti ini gitu. Iya, gitu. How do you guys define your genre? Kayak apa? Di mana Kayak kalian? pop alternatif ya. Pop alternatif pop sih sebenarnya. Alternative pop. Kayak ya? masih ada rock. Masih Kemarin ada si rock ya. Ami kan ada R&B masuknya. Iya, tapi Ami itu R&B. Are you surprised by Nah, that? iya, nomination? itu dia. Agak kaget sih Kita sebenarnya. dapat kontemporer R&B ya waktu itu Nah. kalau nggak salah dinominasiin. Sebenarnya agak beban dia aku bukan penyanyi R&B kan. Iya, Disamainnya sama Earth, Wind and Fire ya? Iya. Jadi kayak waktu itu juga kita lumayan kaget ya untuk Iya. dapat nominasi contemporary R&B itu kayak oh ternyata ini contemporary R&B. Iya. Kita juga baru tahu tuh ada. Itulah kenapa musik tuh gak boleh kotak-kotakin. Nah, Iya. iya, makanya. Karena Makanya. ya gak bisa dijelasin sebenarnya Iya. sih. Kita waktu itu emang yang Zero Hour membawa konsep Europop itu ya. Europop sebenarnya. Yang kayak band-band yang kayak Parcels walaupun orang Australia cuman mereka kan base-nya di Berlin gitu Di kan Eropa, di Jerman. ya. Atau yang mungkin di Prancis ada Daft Punk, ada Nah, itulah, L'Imperatrice, ada L'Imperatrice, Phoenix ya. gitu kan. I see. Yang kayak gitu-gitu. Nah itu kita emang bawa konsep itu, band-band Eropa. Terus kayak kita juga baru tahu ternyata itu masuknya R&B gitu ya. Kayak oh ya udah oke. Iya tapi eksperimental sih kontemporer Eksperimental itu ya, katanya. kontemporer yang lebih kayak- Itu juga kita baru ngerti pas di AMI. Iya. Kita ngerti Eksperimental pas lagi R&B. nanya ketemu ada orang yang di AMI gitu terus kita nanya ini kontemporer R&B. Iya emang musik kalian tuh masuknya kontemporer R&B katanya gitu. Eksperimental Merasa R&B. Eksperimental. dilabeli nggak kayak well I made this tapi akhirnya Iya. ada orang yang melabeli. Gak apa-apa sih. Nggak Sebenarnya apa-apa juga iya sih nggak kita terlalu masalah. kita nggak terlalu masalah dengan Mau di labelin. dilabelkan sebagai apapun kita nggak masalah. Yang penting diapresiasi Iya, yang penting Hasilnya diapresiasi karyanya. Iya, Iya. iya. Kita sih selalu Depends. mendepankan Mendapatkan lagunya dulu Iya lah. karyanya dulu. Iya. Ini produsernya semuanya
sama RR. RR. Ya, Iya. Gojus ya. Iya. Aransemen sih kadang aku Aransemen bareng. kita Berdua bareng. paling sering. Oh. Nah, ada elemen of surprise apa di album Daydream? Selain kalau tadi kan mungkin baru satu lagu atau mungkin baru wajahnya nih dikasih Iya. lihat. Iya. Tapi katanya akan ada lebih banyak lagu-lagu yang exciting atau bukan Iya. exciting, ya, misalnya happy Dan gitu. buat dancing gitu ya. Happy Iya, dan ha-ha. lebih Dan apa? lebih rock sih lebih keras sebenarnya. sih Lebih sekarang. keras sih. Iya, serius? lebih Iya. keras sih album ini. Ada sedikit lebih keras lah. Enggak maksudnya keras-keras kita. Menceritakan apa? Iya, bukan. Dan itu yang membedakan juga sama album pertama. Iya. Iya. Anyway. Iya sih. Iya sih karena Secara album, sound juga. album pertama lebih pop ya. Iya, lebih Ini pop ada aja sih. lebih ada rocknya gitu. Ada ya. rock ya. Oke. Iya. Lebih anak Distorsi, muda. Iya, anak muda. Oh gitarnya lebih banyak distorsi. Lebih ya. keras. Iya. Iya. Bahkan di album pertama kan gitarnya kan cuma yang kayak ngefunk gitu kan, cuma Iya. Kalau ini udah weng yang lebih kayak gitu Iya. gitarnya. Kalau kata orang Sunda mah gandeng lah. Iya. Wah, beresik. Agak-agak RHCP lah ya. Iya ada. Oh itu benar. ada. Wow, Iya. menarik banget. Iya. Lebih ya 90s ya Iya, sebenarnya. 90s ya? Lebih Alright. 90s. Karena memang itu malah inspirasi kita Utama ya. Iya, maksudnya Oh ya? maksudnya Pas jadi nyebut RHCP. iya pas nyebut RCP maksudnya itu kayak musik pertama yang kita dengerin gitu loh. Pas iya. Oke. Iya. Alright. Wow, exciting. Untuk satu band yang mulanya dari tongkrongan tetap ada workshop dong untuk kayak gue pengen membawa energi kayak gini gitu. Oh iya, Atau mungkin- kalau itu diskusi sih emang. Iya, pas Oke. lagi di studio biasanya. Di studio, kalau iya, kita kita lagi diskusi. latihan. Bikin apa ya gitu. Iya. Untuk merasakan energinya gitu loh. Ada kolaborasi nggak di album kedua ini? Enggak sih. Nggak ada. Enggak ada. Kayaknya. Kita Nggak ada. kita lagi. In the future mungkin? Mungkin ada. Mungkin Kalau- ada. Siapa yang pengen diajak? Banyak sih yang menarik ya. Banyak sih. Banyak Top of the banget. list. Uh. Indonesia. Indonesia Indonesia sih pasti. Cuman emang musisi sekarang banyak banget yang bagus. Jadi Banyak banget. Ya, banget. kayaknya era kolaborasi masalahnya. Iya. kan. Iya benar. Kayak- Kalian juga pengen untuk Disayangkan kalau nggak Iya sih Kayak banyak. Bernadia gitu ya. Iya. Ya itu juga. Bernadia. Bernadia. Bisa. Kayak semua orang pengen ngajak collab Iya, dia iya, sekarang. iya, ya. iya. Iya. Tapi kalau menarik sih. kalau band juga kayak mungkin Dengan band lagi nggak? Iya, Ada bisa kemungkinan. bisa jadi dongker gitu. Oh, album kolaborasi ya. Bikin punk gitu ya. Bikin punk. Keren. Bisa Iya, jadi. Mungkin. Popang ya. Iya, jadinya. popang. Popang Iya, jadi bener. iya kalau punk sama pop jadi Iya. Fofang. Wow. Jadi funk pop. atau punk gospel. Wah, jadi nama brand tuh, Pang Pop. Punk pop. Anyway, apa mimpi terbesar untuk Foxes? Mimpi paling Tampil besar. di Grammy. Gak ada yang nggak mungkin. Sebenarnya Nggak mungkin sih. ya, cuman gak muluk-muluk sih kita kayaknya Asia dulu Asia ya. dulu sih. Maksudnya kita pengen menembus pasar Asia. Iya. Kayak udah banyak yang nyontohin juga ya, kayak Ali, Ali gitu kan. gitu. Ah iya. Maksudnya mereka juga mereka- Tahun ini Fuji Rock depan Turas. Iya, Depan Turas. Fuji Rock ya. Iya. Iya. Makanya kita cukup terinspirasi kayak, banyak juga sekarang yang bisa tembus Tembus ke festival sana, iya. Asia Iya, ya iya, gitu. iya. Ya itu sih sekarang terdekat itu ya. mimpi terdekat lah Iya. dari Foxes sih. Hopefully. Iya. Untuk di Indonesia mungkin ada mimpi panggung mana yang pengen kalian capai? Di Indonesia. Indonesia. Tapi alhamdulillah di Indonesia udah lumayan ya. Udah ya? lumayan tercapai sih. Ya, rata-rata. Ada beberapa. Beberapa. Paling With The Fest belum ya kita ya. Ya itu doang. Wah. Kayaknya With The Tapi Fest. ini jadi salah satu strategi nggak? Lagu pakai bahasa Inggris biar lebih mudah Iya. mendobrak Inggris semua kan pasar Iya. Iya. internasional. Emang iya sih. Iya. Emang Terus dibikin lumayan. secara Sebenarnya strategis atau lebih, karena gue lebih gampang aja menuangkannya Tadinya dalam bahasa itu. Inggris. Tadinya, cuman itu. sebenarnya enggak sih. Aku kan kalau nulis dulu aku waktu belajar nulis sebenarnya lebih campur ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cuman kebetulan waktu ngasih ke anak-anak lebih suka lagu Lebih suka bahasa materi-materi bahasa Inggris kan. Jadi Iya. kayak ya udah deh kita cobain bahasa Inggris dulu. Cuman ya tapi ternyata ya tahun 2023 kita akhirnya bisa manggung di Bangkok juga ya waktu itu. Iya. Sempat manggung di Bangkok 2023. Jadi Apa festival apa? enggak Oh, bukan festival, sih. sih. Jadi kayak ada manggung di bar gitu, tapi bareng sama artis Thailand juga. Iya. Seru. Hypes tau gak Hypes gak? Yang udah bubar. Hype. Iya, iya, Yang Hype. sama Gangga kemarin. Sempat kolaborasi sama Gangga Itu juga. juga Gangga ada kan? Ada, Ada ya jadi Gangga, kita bareng sama ada Gangga, Teddy juga ya? sama Teddy, Iya. sama Foxes waktu itu ya, bertiga. Terus manggung di Thailand karena ya kebetulan lagunya lagu-lagu bahasa Inggris jadi Iya. lebih mudah ya. Mau untuk masuk ASEAN pun gampang gitu ya. Gampang, lebih gampang ya. Wow. Fun. Iya. Sangat Cukup. menarik menantikan gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Foxes. Sukses teman-teman. Amin, Ya. amin. Thank you Dan banget. tentunya Thank kita you banget. titip salam untuk personel yang lainnya Yes, yang hadir betul. hari Obviously. ini ya. Karena malam hari ini juga akan
manggung di Di Bintaro. Di Di T-Space. Di T-Space. Di Oke. studio, kayaknya tempatnya Tompi sih dokter. Iya, kayaknya tempatnya sambil Dr. Tompi facial, gitu. sambil Iya. oplas. Cocok sih, Iya. lagi hujan-hujan juga kan. Estetik Lagi ya. nangis semua tuh Aduh, orang-orang. iya, Aduh, klinik estetik. Klinik estetik. Iya. Unik Guys, antik. Thank you so much sudah hadir di Detik Sore anyway. Makasih Thank banyak ya you. udah diundang Thank ke you. Tapi sini. sebelum kasih. kita bubar, kita punya permintaan, kita punya tagline. Jadi kalau misalnya kita bilang Detik Sore, kalian Nanti kebetulan kita nggak bisa naik motor. Jawabnya apa, Za? Gak cuma hore-hore. There you go. Gak cuma hore. Tapi pakai gaya ya, pakai gerakan ya. Harus dengan Gerakan ala yang Foxes. paling ekspresif pokoknya ya. gimana? Gak apa-apa. masalah. Gak cuma hore-hore. Oke. There you go. Terima kasih Detiker semuanya sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sampai jam 5:30 sore ini. Kita pamit dulu. Yes, Besok kita masih akan ada ya. hadir lagi jam Yes. 3 sore juga. Mulainya kita lebih cepat dan tentunya seluruh kru yang bertugas, Aiza Mangfira dan juga Justin Timberlake pamit dulu. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore. 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 Bye, see you tomorrow. Thank you guys.